Bab 121. Wang Qiang menuangkan teh untuk Su Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Bos, jangan salah paham. Ini kakak iparmu." Kemudian Wang Qiang melambaikan tangan kepada wanita itu. "Dasar kambing hitam, kemarilah. Ini Bos Su. Kalau kau tidak segera menelepon, kau akan sampai di sana," tegur Wang Qiang, tetapi wajahnya penuh senyum. Wanita itu datang untuk menyapa Su Xiao. "Halo, Bos Su. Saya Laner, Lin Laner." Wang Qiang menatap Su sambil tersenyum dan berkata, "Bos Su, kita akan menetapkan hari pernikahan dalam 2 hari. Kau harus datang untuk minum anggur pernikahan." Su tersenyum pada Wang Qiang dan menepuk kepalanya. "Anak baik, aku pasti akan pergi. Aku akan memberimu hadiah besar saat itu. Bagaimana perkembangan geng akhir-akhir ini? Apakah ada kabar dari Zhang Jia?" Wang Qiang menatap Lin Laner. Lin Laner mengangguk dan keluar, meninggalkan Su Xiao dan Wang Qiang di dalam ruangan. Wang Qiang menyesap tehnya dan berkata kepada Su Xiao, "Bos Su, saya tidak tahu apa yang terjadi. Akhir-akhir ini, bisnis serikat kita semakin membaik, dan industri-industri kamar dagang Tiandi yang kita ambil alih, seperti restoran, pusat perbelanjaan besar, dan supermarket, tiba-tiba menurunkan biaya pembelian barang. Banyak restoran dan sejenisnya tiba-tiba datang untuk membicarakan kerjasama dengan supermarket kita. Yang terpenting, Zhang Jia tidak tahu apa yang salah. Dia berbaikan dengan kita setiap hari dan memperkenalkan kita kepada beberapa bisnis besar. Saya ragu ada konspirasi." Wang Qiang terus bercerita kepada Su Xiao tentang pengalamannya akhir-akhir ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Setelah mendengar ini, Su Xiao tertawa dan berkata, "Wah, bagus. Bagus. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik." Begitu Wang Qiang melihat wajah Su yang tersenyum, ia langsung mengerti dan berkata cepat, "Bos Su, apakah ini semua berkatmu?" "Bos Su, bagaimana caranya? Sekarang aku merasa orang-orang di kota X sedang membeli wajahmu. Apa kita akan bangkit?" Semakin banyak Wang Qiang berkata, semakin bersemangat ia. Su menatap Wang Qiang sambil tersenyum. Mereka semua adalah pemilik perusahaan sebesar ini. Bagaimana mungkin mereka masih tidak memiliki pemerintahan kota seperti para gangster kecil sebelumnya? Kau seharusnya tidak perlu repot-repot, bekerja keras, dan belajar lebih banyak, kalau tidak bagaimana kau bisa mengelola perusahaan sebesar ini. Lagi pula, setelah beberapa waktu, mungkin akan ada perusahaan yang lebih besar untukmu. Kau bisa menemukan orang yang lebih berkuasa dan membawamu bersamamu." Su Xiao tanpa daya mendidik Wang Qiang. Wang Qiang juga orang yang berpikiran terbuka. Setelah mengobrol sebentar, Su Xiao menolak ajakan makan malam Wang Qiang. "Temani kekasih kecilmu. Aku masih ada urusan." Ingat, setelah itu, Wang Qiang mengangguk, membungkuk, dan pergi. Di lantai bawah, Su Xiao sepertinya teringat sesuatu dan menghubungi Lao Long. "Lao Long, aku ingin bertanya apakah ada Master Feng Shui yang lebih hebat di tempatmu?" Oke. Bisakah kau memintanya untuk membantuku mengajar murid dalam beberapa hari?" Baiklah, aku mengerti. Aku akan datang menemuimu besok. Aku akan bicara denganmu besok jika ada sesuatu." Setelah selesai berbicara, Su Xiao menutup telepon, lalu menghubungi nomor baru. "Hei, aku baru saja keluar untuk minum hari Senin. Biar ku beritahu kabar baiknya." "Baiklah, itu saja. Restoran tua itu." Restoran tua itu adalah restoran yang dulu dikunjungi Su Xiaohe saat kuliah hanya pada hari Senin. Pada hari Senin, penduduk setempat sering mengajak Su Xiaohe ke restoran tua itu. Su Xiao berkendara ke restoran tua itu dan mendapati bahwa dia sudah menunggunya di sana pada hari Senin. Su Xiao bergegas masuk, dan pada hari Senin dia menatap Su Xiao sambil tersenyum. "Master Su, ada apa?" Dia memanggilku lagi. Petik 2. Su menatap Mondai sambil tersenyum, mengambil menu, dan berkata, "Jangan khawatir, pesan dulu, bagaimana dengan hotpot?" Tanpa menunggu Mondai bicara, Su Xiao menjentikkan jarinya, "Sudah beres, nyonya, hotpot daging kambing." Zhou Yichai menatap Su Xiao dan berkata dengan cemas, "Oh, Su Xiao, apa kabar baiknya? Cepat beritahu aku hampir mati karena cemas." Su tertawa dan berkata misterius, "Hanya Mondai, pernahkah kau mendengar tentang seseorang bernama Master Murphy?" "Mondai," dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Entahlah, Master Murphy adalah ahli Feng Shui paling hebat di Tiongkok. Itu setara dengan ahli Feng Shui kerajaan. Apakah kau kenal Master Murphy?" Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia langsung murung pada Mondai. "Cut, kau tidak mengenalku. Apa yang kau katakan padaku?" Su Xiao terus berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku tidak mengenalnya, seseorang pasti akan mengenalnya."
Selamat atas terpilihnya menjadi murid Master Murphy, Senin. Petik 2. Zhou Yichai tampak jijik. Su Xiao, jangan tertawa. Kenapa Master harus menerimaku sebagai muridnya? Kupikir aku akan mendapat kabar baik. Senin hanya makan kacang yang baru saja dihidangkan, katanya malas. Su mengeluarkan sebuah catatan sambil tersenyum. Kalau kau tidak pergi, percuma saja. Buang saja. Zhou Yichai mengambil catatan itu dari tangan Su Xiao dan melihatnya. Su Xiao, apakah ini benar-benar panggilan Master Murphy? Senin bertanya dengan gembira, dan mendapat jawaban positif dari Su Xiao. Senin pun meneteskan air mata bahagia. Senin, aku begitu gembira hingga tak bisa mengungkapkannya. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Su Xiao, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku berterima kasih padamu, Senin. Kau adalah saudaraku, orang yang membangunku, dan... Sebelum dia selesai, Su Xiao melambaikan tangannya dan menghentikannya. Sudahlah, jangan katakan itu. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku dengan baik, kau harus belajar giat dengan Master Murphy. Kalau sudah waktunya belajar dengan baik, ajari aku Feng Shui, haha. Su Xiao tahu bahwa ia adalah saudara yang tulus pada hari Senin dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saat mereka sedang mengobrol, panci panas muncul. Udara panas dari panci panas yang mengepul menutupi wajah mereka berdua, tetapi kedua saudara itu tahu bahwa setelah panci panas itu, persaudaraan mereka akan terikat selamanya. Setelah menghabiskan panci panas itu, mereka berpamitan dan kemudian kembali ke rumah masing-masing. Su Xiao berpikir bahwa masalah sepele baru-baru ini seharusnya sudah hampir selesai, dan entah kenapa ia merasa rileks untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah, Su Xiao bersenandung kecil dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Secangkir air dingin langsung masuk ke perutnya. Su Xiao merasa nyaman untuk sementara waktu. Memikirkan pertarungan dengan pria aneh itu, Su Xiao sepertinya punya firasat. Ia meminum pil penyempurna tubuh dan mulai bertarung. Kekuatan obat lianti dan terus mengalir di tubuh Su Xiao. Saat Su Xiao terus bergerak, kekuatan obat menguap di tubuhnya, dan tubuh Su Xiao mulai memerah lagi. Karena kecepatan tinju Su Xiao semakin cepat, tubuh Su Xiao seperti lobster matang, dan keringat akan menguap seketika. Setelah pertarungan ini, Su Xiao merasa bahwa dia akan segera memiliki terobosan baru. Ketika dia kembali ke kamar, dia mandi dan pergi tidur dengan puas. Kali ini, saya tidak bermimpi. Itu adalah waktu yang paling nyaman dan nyaman bagi Su Xiao untuk tidur selama berhari-hari. Ketika Su Xiao membuka matanya, itu adalah keesokan paginya. Matahari bersinar melalui celah tirai di wajah Su Xiao. Su Xiao mengenakan pakaian bersih, melihat kamarnya yang berantakan, berpikir rumah harus ditinggali seorang wanita. Setelah sarapan, Su Xiao pergi ke ibu kota. Hari ini mungkin adalah hari terbaik musim gugur ini. Mataku cerah dan bersinar pada orang-orang. Tampaknya hangat dan berkeringat. Su Xiao datang ke Villa Departemen Keamanan Nasional. Lao Long menunggunya di pintu. Melihat mobil Su Xiao, Lao Long menyeringai, "Su, nak, kau bisa ganti mobil. Ini satu-satunya mobil di Tiongkok. Kau bisa mendapatkannya. Ayo, masuk. Biarkan anak-anak menghentikan mobilmu." Lao Long lalu menarik Su Xiao keluar dari mobil. Su Xiao masih sedikit terkejut ketika ia kembali memasuki villa megah Kementerian Keamanan Nasional. Sambil menatap lukisan itu, Tuan Sugi turun dari lantai atas dan menyerahkan sesuatu kepada Su Xiao. "Apa ini?" tanya Su sambil tersenyum. Master Suge Cheng menjelaskan, ini adalah ponsel jenis terbaru. Ponsel ini anti pelacakan, anti interferensi, tahan air, tahan api, dan anti listrik, serta dilengkapi dengan berbagai fungsi canggih. Anda perlu memahaminya secara perlahan. Ponsel ini juga memiliki fungsi penentuan posisi, yang biasanya tidak berfungsi. Ketika sistem darurat ponsel diaktifkan, sistem penentuan posisi akan mengirimkan lokasi Anda ke Balai Pengawasan Kementerian Keamanan Nasional, dan kami akan menyelamatkan Anda. Petik 2. Setelah mendengarkan Su Xiao, ia segera mengganti ponselnya dan menyalakannya. Suasana elegan dan berwibawa terpancar di wajahnya. Su Xiao tak dapat menahan diri untuk mendesah bahwa uang itu penting. Lao Long menarik Su Xiao ke ruang rapat. Mereka duduk, minum teh, dan membahas pembangunan perusahaan keamanan. Lao Long menatap Su Xiao dan meneguk tehnya yang nikmat. Ia memarahi Su Xiao karena mengunyah rumput. Su Xiao terus meneguk tehnya. Lao Long menjelaskan kepada Su Xiao tentang sifat perusahaan merah tua itu. Alasan mengapa perusahaan merah gelap tidak berhasil di Tiongkok adalah karena perusahaan merah gelap sering melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin. Meskipun bersifat pribadi, bagi Tiongkok, sebuah negara yang didominasi oleh hukum dan ketertiban, organisasi merah gelap tidak akan pernah diizinkan muncul.
Hanya beberapa organisasi lokal Tiongkok yang berada di bawah kendali Kementerian Keamanan Nasional. Jadi kali ini, perusahaan Su Xiao disetujui secara khusus oleh petinggi, jadi bosnya hanya Su Xiao, dan itu hanya dapat didirikan di bawah pengawasan ketat Kementerian Keamanan Nasional. Selain itu, pendirian cabang merah gelap harus mewakili akumulasi sejumlah besar prajurit dan kekuatan kuno. Sejumlah besar kekuatan ini tidak dikendalikan oleh negara, tetapi menggantungkan pedang di kepala negara. Sekarang untuk menghadapi masyarakat langit dan bumi bersama Su Xiao, saya memutuskan untuk menghadapi pedang yang lebih besar dan lebih panjang bersama Su Xiao. Lao Long telah mengajukan permohonan lokasi perusahaan. Ada sebuah bangunan yang belum selesai di zona pengembangan kota X, yang sudah lama tidak dirawat. Negara menghibahkan tanah itu kepada Su Xiao. Bab 122. Setelah mendengar penjelasan Lao Long, Su Xiao mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dan memikirkan sesuatu. Lao Long, awalnya aku ingin berdiskusi denganmu. Aku tidak menyangka kau sudah mengatur segalanya untukku. Aku tidak mau pergi dengan sia-sia. Lao Long tertawa setelah mendengarkan. Su Boy, kau harus melakukan semuanya secepat mungkin. Kau harus segera memperkuat kekuatanmu. Seluruh Tiongkok menantikan penampilanmu, dan ada penonton tak terduga yang menunggumu. Su tersenyum dan mendengarkan kata-kata berani dan ambisi Lao Long. Entah mengapa mereka begitu percaya diri dan berambisi. Namun, Su Xiao tahu bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Sejak ia mendapatkan sistem yang tak diketahui asal-usulnya ini, ia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dalam hidupnya. Lao Long menatap Su Xiao dan sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Su Xiao. Ia menepuk bahu Su Xiao dan berkata, Su Boy, apa kau terkejut tata letak rumah ini begitu mewah? Su Xiao memandangi ruangan yang penuh dengan kaligrafi dan lukisan antik, lalu mengangguk. Memang benar gelar seni memang menguntungkan Su Xiao, tetapi juga membuatnya terobsesi dengan seni. Melihat begitu banyak harta karun seni yang syarat makna zaman, Su Xiao merasa gatal. Lao Long tertawa dua kali. Sebenarnya, ini hal yang sangat umum di mata kita. Su Boy, selama kau naik, ini hanyalah hal-hal yang bisa kau dapatkan. Dan di atas kita, ada dunia baru. Ketika kau cukup kuat, kau secara alami akan bertemu dengan pria yang juga sangat tertarik padamu. Kembalilah, Su Boy. Aku akan mengirimmu tim teknik lain besok. Mereka akan merenovasi seluruh bangunan yang belum selesai sesuai dengan kebutuhanmu. Kerjakan dengan baik. Lao Long banyak bicara, lalu mengusir Su Xiao. Su Xiao semakin bingung. Mengapa Lao Long begitu khawatir hari ini? Tapi lupakan saja. Lagi pula, masalah ini sudah selesai. Ayo kita pergi sendiri. Su Xiao berpikir begitu, jadi ia berpamitan pada Lao Long dan pergi mencari mobilnya sendiri. Begitu Su Xiaogang pergi, Lao Long berteriak ke lantai 2 rumah, semua orang sudah pergi, tapi mereka belum bisa turun. Saat itu, di lantai 2, seorang lelaki tua yang luar biasa, tangan kanannya memegang kruk. Kau naga kecil. Kau membuat Su Xiaoyou takut. Dia berani seperti anak kecil padahal sudah setua ini. Lao Long melirik lelaki tua itu, Bah, Nan, kau harus memberiku pelajaran. Bagaimana, apakah anak ini berbakat? Ketika Lao Long berbicara tentang Su Xiao, ia tampak sangat bersemangat. Lelaki tua itu berpikir, sungguh berbakat, tapi juga membawa malapetaka. Semoga dia bisa mengurangi masalah. Si kecil ini bukan lampu hemat bahan bakar. Lelaki tua itu bersandar pada tongkat naga dengan kedua tangannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lao Long berkata, bisa dirobohkan, bermarganan, siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah pembuat onar terbesar di dunia saat itu, berapa banyak organisasi yang kau provokasi. Kenapa, kau bisa mengerti suasana hati ketika kau selalu membuat onar saat mengasuh anak-anak, dan betapa sulitnya membawa anak yang membuat onar. Haha. Kedua lelaki tua itu berisik. Aku tidak tahu apa yang mereka perdebatkan. Su Xiao berkendara ke kota X. Setibanya di kota X, Su Xiao pergi ke zona pengembangan terlebih dahulu dan melihat bangunan tempat tinggal yang belum selesai yang disebutkan oleh Lao Long. Bangunan ini tidak lapuk, hampir selesai, tetapi tidak ada atap, dan rumah itu mencakup area yang luas, tetapi lingkungan sekitar rumah itu sangat sepi, dan belum dikembangkan. Su Xiao ingin masuk dan melihat-lihat, jadi dia datang ke bagian bawah bangunan yang belum selesai itu. Dia tidak pernah menyangka ada banyak sepeda di sini. Sepertinya ada orang di lantai atas. Su Xiao bertanya-tanya siapa yang akan datang ke tempat sepi ini. Memikirkan hal ini, Su Xiao melompat dan jatuh ke lantai 2. Bangunan yang belum selesai. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di dalam gedung, bunuh dia, ayo bertarung. Su Xiao mendengar suara itu, dan angin bertiup kencang, bergegas menuju sumber suara. Begitu sampai di sumber suara yang tak jauh,
ia berdiri diam, tiba-tiba merasakan sesuatu di udara terbang ke arahnya. Ia langsung menghindar, dan menoleh ke belakang. Ternyata itu sekelompok anak muda yang sedang baku tembak sungguhan. Bom air yang ada di dalam pistol itu mengenai dirinya sendiri. Su Xiao menghela napas lega dan menatap anak-anak muda yang tertegun. Kemampuan Su Xiao yang cepat menghindar dari peluru berhasil mengejutkan mereka. Peluru di meriam air juga melesat sangat cepat. Seseorang keluar dari kelompok ini. Sepertinya dia seorang prajurit. Ia menatap Su Xiao dan berkata, "Hai, temanku, apa yang kau lakukan di sini?" Su tersenyum, "Tidak apa-apa. Aku penasaran lewat sini. Aku ingin masuk untuk melihat-lihat. Ngomong-ngomong, aku ingin mencari tempat untuk buang air kecil. Tidak kusangka kau baru saja masuk sebagai musuh." Su berkata sambil tersenyum, lalu tertawa, dan prajurit itu menyerahkan pistolnya. "Baiklah, kau mau bermain. Aku khawatir kau tidak bisa bermain dengan benda-benda ini karena jasmu." Su menatap pemuda di depannya sambil tersenyum dan mengambil pistol bom air di tangannya. Setelah terbiasa dengan pengoperasian senjata, Su Xiaochong, prajurit dan kelompok di belakangnya, tertawa dan melepas jas dan kemejanya, yang merupakan rompi ketat. Otot-otot simetris Su Xiao menyebabkan seruan lain. Su Xiao berkata, "Pertama kali bermain, tidak berpengalaman, jangan menggertakku." Itu juga menyebabkan banyak tawa. Di awal permainan, Su Xiao dengan cepat bergerak melalui bangunan yang belum selesai. Su Xiao sengaja memperlambat kecepatannya, tetapi masih mempertahankan frekuensi gerakan yang cepat. Ruang permainan adalah ruang 4 lantai. Su Xiao memilih 4 lantai terlebih dahulu, jadi dia harus turun 1 lantai pada satu waktu. Su Xiao, yang memainkan permainan ini untuk pertama kalinya, sedikit bersemangat. Begitu dia sampai di tangga lantai 4, dia melihat seorang pria. Su Xiao bergerak cepat di depan pria itu, mengejutkannya dan membunuhnya dengan satu tembakan. Pria itu tereliminasi. 20 menit berikutnya adalah penampilan Su Xiao. Dengan kecepatan geraknya yang tinggi dan gerakan tubuhnya yang lincah, Su Xiao menjatuhkan satu demi satu orang dan menjadi yang pertama. Semua orang berkumpul kembali, dan Su Xiaochong menertawakan semua orang. Untuk pertama kalinya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertama kalinya, ketika semua orang melihat orang sebaik ini, mereka semua datang untuk mengolok-oloknya. Su Xiao sangat senang berbicara dengan sekelompok anak muda. Tiba-tiba, kepala Su Xiao tertunduk dan pingsan. Sekelompok orang buru-buru memegangi Su Xiao. Ketika Su Xiao terbangun lagi, ia melihat langit-langit putih. Ia terbaring di tempat tidur dengan mulut kering dan tak berdaya. Ia bahkan tak bisa menggerakkan jari-jarinya. Su Xiao sama sekali tidak bergerak. Ia memejamkan mata dan mengingat mimpinya tadi. Kali ini, mimpi itu masih seperti saat ia masih kecil, tetapi kali ini seseorang akhirnya berbicara kepada saya. Kali ini, Su Xiao mendengar dengan sangat jelas. Orang-orang itu menyebut diri mereka, nomor 2, mengatakan banyak hal yang tidak dipahami Su Xiao, seperti adaptasi tubuh, integrasi sempurna, dan sebagainya. Namun, dalam mimpi ini, ingatan terdalam adalah toples kaca terbesar, yang berisi cairan berwarna oranye transparan, dan di dalamnya terdapat seorang anak yang usianya kira-kira setara dengan anak SD Su Xiao. Anak ini berbeda dari yang lain, dan tampaknya menjadi fokus penelitian dan perlindungan orang-orang itu. Anak itu meringkuk di dalam toples kaca dan bernapas satu persatu dengan hidungnya. Anehnya, toples cairan yang direndam dalam air itu sama sekali tidak memengaruhi pernapasan manusia. Rasanya hanya sejuk. Su Xiao menghitung jumlah orang di dalam toples, berkurang 5 orang dari mimpi sebelumnya. Tepat saat Su Xiao berpikir, tiba-tiba sekelompok orang masuk, membuka toples lain, dan membawa seorang anak. Su Xiao memukul toples kaca dengan keras, tetapi tidak membantu. Tidak ada yang memperhatikannya. Dengan cara ini, Su Xiao tinggal di dalam toples kaca selama 5 hari, dan 2 anak lagi dibawa pergi. Kelompok anak-anak di dalam toples ini tidak dapat berkomunikasi. Mereka hanya dapat menggambarkan ketakutan mereka melalui mata mereka. Ini hanyalah sekelompok anak berusia 10 tahun. Akhirnya, hari kelima sudah sore. Setidaknya Su Xiao mengira hari sudah sore. Karena jam dan arloji, tidak ada yang bisa dilihat dan semuanya hanya dugaan. Su Xiao dibawa pergi oleh kelompok itu dan dikunci di kursi operasi. Semua jenis instrumen dihubungkan kembali ke Su Xiao. Sekelompok orang tertawa di sekelilingnya dan bergumam, "Saya memiliki IQ tinggi, semangat yang baik, kebugaran fisik yang sempurna, integrasi yang sempurna." Su Xiao tidak tahu untuk apa ini, tetapi ia dengan cermat mengamati sekelompok orang dan instrumen tersebut. Ia ingin menuliskan semua ini dan kemudian pergi untuk mencari kebenaran. Setelah diperiksa, Su Xiao kelelahan, dan kemudian dilemparkan kembali ke dalam toples kaca.
Saat toples itu perlahan terisi cairan biru, Su Xiao menyadari bahwa cairan ini dapat menghilangkan rasa lelah dan lapar, sungguh cairan ajaib. Su Xiao membuka matanya lagi dan melupakan ingatannya. Su Xiao mencoba menoleh. Ini kamar seorang wanita. Seharusnya seorang wanita seukuran Su Xiao. Barang-barang di kamar itu sangat rapi, dengan sedikit aroma. Hal ini membuat Su Xiao sering terbangun, tetapi ia masih belum bertenaga. Pada saat itu, pintu kamar terbuka, dan seorang wanita masuk. Su Xiao menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Halo." Gadis muda itu berbisik, "Kakak, ayo, pria yang kau bawa sudah bangun." Tak lama kemudian, seorang pemuda masuk, yang dulunya seorang prajurit. Pria itu sangat senang melihat Su Xiao bangun. "Kau bangun, tiba-tiba pingsan, dokter bilang kau tidak sakit parah, hanya tertidur, kami terpaksa mengirimmu ke rumahku." Sue berbisik sambil tersenyum, "Terima kasih. Sudah berapa lama aku di sini?" Pemuda itu membantu Su Xiao berdiri dan duduk di samping tempat tidur. "Seharian ini, kamu mau makan apa? Jangan khawatir. Aku sudah menyetir mobilmu. Kamu pasti punya banyak uang untuk mobil sebagus ini, kan? Tapi kenapa kamu tiba-tiba pingsan?" tanya pemuda itu dan meminta adiknya memasak makanan untuk Su Xiao. Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan susah payah, tetapi pemuda itu tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia mendekatkan diri ke telinga Su dan berkata, "Kamu pasti bukan orang biasa, kan? Aku melihat keahlianmu, hanya pasukan khusus yang mempunyai kemampuan ini, kamu pasti bukan orang biasa." Bab 123. Su Xiao menatap pemuda yang berada di dekatnya dan terdiam. Melihat wajah Su Xiao yang masih sedikit pucat, pemuda itu membantu Su Xiao yang sedang duduk di tepi tempat tidur untuk berbaring kembali. "Kurasa kau belum pulih. Kau bisa berbaring sebentar. Aku akan meneleponmu saat makanan siap." Pemuda itu menyelimuti Su Xiao dan keluar. "Aku penasaran, apakah mereka akan mengkhawatirkanku jika mereka melihatku pergi seharian? Sepertinya aku harus pulih secepat mungkin." Melihat anak-anak muda itu keluar, pikir Su Xiao sambil tersenyum. Setelah makan, wajah Su Xiao akhirnya memerah dan merasa sedikit pulih. Su Xiao merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Melihat anak-anak muda dan wanita yang duduk di hadapannya, ia dipenuhi rasa terima kasih. "Terima kasih telah membantuku. Namaku Su Xiao. Kau bisa datang kepadaku jika ada sesuatu nanti. Ini nomor teleponku." Pemuda itu menatap Su Xiao dan ingin bertanya, tetapi ia menahan diri. Su Xiao keluar dari rumah pemuda itu, menemukan mobilnya, pergi, dan kembali ke rumah. Su Xiao memikirkan apa yang terjadi baru-baru ini, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang urusan perusahaan William telah diselesaikan, urusan Wang Qiang telah ditangani hampir, dan urusan keluarga Wang akan segera berakhir. Mengingat mimpi-mimpinya yang sering terjadi, Su Xiao memiliki sedikit rasa kesal dan gelisah di hatinya. Sepertinya sudah waktunya pulang untuk menemui orang tuaku. Ngomong-ngomong, aku akan menyelidiki apa yang terjadi sebelum sekolah menengah pertama. Sekarang aku memiliki terlalu banyak misteri. Aku harus mengetahuinya. Keesokan harinya, Su Xiao pergi ke rumah Wang. Kakek Wang sangat senang dengan kedatangan Su Xiao. Dia selalu berbicara dengannya. Sampai dia melihat cucunya Wang Ying menatapnya dengan wajah sedih, dia tahu bahwa dia telah merampok pacarnya. Pria tua itu pergi dengan senyuman, meninggalkan dua orang muda di belakang. Wang Ying datang ke sisi Su Xiao dan memeluknya. Mengendus aroma rambut Wang Ying, Su Xiao dipenuhi emosi. Memikirkan usahanya selama bertahun-tahun, akhirnya ia bisa bersamanya, dan wajahnya menunjukkan senyum. Setelah Wang Ying membuka pintu, ia melihat Su Xiao terus-menerus memandangi dirinya sendiri sambil tersenyum. Ada sedikit rona merah di wajahnya. "Apa yang kau lihat? Kau sudah melihatnya." Su Xiao berkata sambil tersenyum, "Aku pulang besok." Wang Ying membuka mulutnya dan ingin kembali bersamanya, tetapi akhirnya, entah kenapa, ia tidak berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu." Ada beberapa hal yang Wang Ying tahu tak bisa ia hindari dan dia sedikit kecewa. Su Xiao memeluknya erat, dan setelah beberapa saat bersama Wang Ying, ia meninggalkan keluarga Wang. Ketika kembali ke mobil, ia menatap Wang Ying yang sedang memperhatikannya dari kejauhan dan tersenyum. Dalam perjalanan pulang, ia menerima telepon dari Wang Qiang, di mana Wang Qiang menanyakan beberapa hal. Su Xiao memintanya untuk menghadapi sesuatu yang besar, tetapi ketika ia kembali untuk mengurusnya, ia bisa menangani hal-hal lain sendiri. Dan di pihak William, Su Xiao juga menelepon untuk memintanya menunggunya kembali dan secara resmi mendirikan perusahaan keamanan. Su Xiao berkendara ke kampung halamannya, karena kali ini ia kembali terutama untuk menemui orang tuanya dan menyelidiki masa lalunya, jadi ia tidak kembali di siang hari secara besar-besaran.
Saat malam tiba dan angin terasa dingin, orang-orang di luar jendela mobil bergegas kembali ke rumah mereka. Su Xiaokan melihat bahwa waktu tunggu hampir berakhir dan pulang ke rumah. Rumah, atau rumah aslinya, tidak ada yang berubah. Su Xiao menghentikan mobil di depan pintu, menatap pintu, penuh pikiran. Rasanya seperti pulang ke rumah dengan pakaian bagus. Sue tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Dong dong dong. Siapa itu? Terdengar suara wanita parubaya di dalam ruangan. Tak ada seorang pun yang menjawab dari luar. Ketukan di pintu terdengar lagi, dong dong dong. Ayo, ayo, siapa malam ini? Wanita itu keluar dari ruangan dan membuka pintu. Ia melihat seorang pria muda berjas dan bersepatu berdiri di depan pintunya. Cahaya redup membuatnya tak bisa melihat pemuda di depannya. Su Xiao melihat beberapa kerutan di wajah ibunya dan beberapa helai rambut putih di pelipisnya. Ia tak merasakan matanya basah. Bu, aku Su Xiao. Aku kembali untuk menemuimu. Oh, ini Xiao Xiao yang pulang. Masuklah. Kok pulang malam-malam begini, kata ibu Su Xiao sambil mengantar putranya pulang. Kenapa? Bu, di mana ayahku? Tanya Sue, sambil meletakkan mantelnya di kursi. Yah, masih di luar. Awalnya, gara-gara kamu, kita nggak berutang uang ke paman keduamu. Aku pergi keluar untuk urusan kecil-kecilan sama ayahmu. Mendengar ini, Su Xiao bingung. Awalnya, karena dia pinjam uang, orang tuanya nggak tahu berapa banyak kerabat yang dia kunjungi, tapi akhirnya dia kena sarkasme mereka. Mendengar ibunya bilang begitu, Su Xiao langsung mengambil mantelnya di kursi dan hendak pergi. Waktu ibu Su melihatnya, dia tahu Su Xiao mau cari ayahnya, jadi dia nggak ngehalanginya. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Su Xiao menemukan ayahnya yang sedang menjual barang-barang. Ayah Su berdiri di pinggir jalan, menyapa orang-orang yang lewat untuk membeli barang-barangnya sendiri, tetapi semua orang menghindari pedagang itu seperti menghindari wabah. Saat itu, sekelompok gangster kecil mendatangi Su Fu. Usahamu bagus, kata kepala si rambut merah. Saudara Hong, kenapa kau di sini? Ayah Su melihat si rambut merah dan menghampirinya. Orang tua yang sudah mati, kau tidak malu-malu. Aku sudah bilang kau tidak diizinkan berjualan di sini. Apa kau anggap kata-kataku? Si rambut merah menghantamkan palang besi ke kios Su Fu, pukul aku dengan keras. Melihat kiosnya hancur, Ayah Su segera berlutut dan memohon. Ding, tugas dimulai, bantu ayahnya keluar dari masalah, hadiahnya 50 poin pengetahuan. Suara dingin sistem terdengar lagi. Su Xiao ingin menyelamatkan ayahnya, tetapi ia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah. Ia senang. Hentikan. Su Xiao datang. Ayah Su melihat putranya, sedikit terkejut. Senyum. Si rambut merah menatap pemuda itu dan berkata dengan tidak sabar, siapa kau? Beraninya kau mengatur pekerjaan kakakku, Red. Su Fu bergegas menghampiri putranya. Senyum, cepat pergi, orang-orang ini tidak mudah diprovokasi. Si rambut merah mendengar apa yang dikatakannya dan langsung mengerti. Ternyata itu putramu. Kebetulan aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Sekarang aku akan melampiaskan amarahku padamu. Saat dia berbicara, si rambut merah bergegas maju. Ayah Su panik melihatnya. Sebaliknya, Su Xiao menghibur ayahnya agar tidak takut. Si rambut merah dengan cepat menerjang wajah Su Xiao. Sebuah pukulan Su Xiao akan menghantam si rambut merah hingga roboh. Si rambut merah tersungkur ke tanah, menamparnya, dan bertanya, apa kau menindas ayahku? Minggir, kau tahu siapa aku? Si rambut merah menatap Su dengan keras kepala dan tersenyum. Pak, tamparan lagi. Kau melihatku dipukuli, maukah kau membantuku? Namun, adikku. Pak, terdengar tamparan lagi, dan si rambut merah tak mampu menahan sisa tenaganya, lalu pingsan. Adik si rambut merah melihat bosnya pingsan dan melarikan diri. Ayah Su terkejut melihat putranya telah membuat bencana. Sesampainya di rumah, Ayah Su duduk di kursi dengan wajah muram, ditemani Su Xiao dan Ibu Su. Ada apa, Pak Tua? Sumu sedikit bingung. Ketika Su Xiao melihat ayahnya tak berbicara, ia pun menceritakan kejadian malam itu. Ketika Ibu Su mendengar ini, dia ketakutan dan berkata kepada Su Xiao, Xiao Xiao, kamu bisa pergi, atau sudah terlambat. Mereka semua pembunuh. Kita tidak boleh mendapat masalah. Su melihat ibunya menangis sambil tersenyum dan segera menghiburnya, Bu, tidak apa-apa. Aku yakin aku bisa menyelesaikannya. Setelah mengantar orang tuanya kembali ke kamar, Su Xiao kembali ke kamarnya. Keadaannya sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah, termasuk buku-buku yang ia suka baca. Su Xiao berendam air panas dan berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang terjadi hari ini. Ia berkata dalam hati, aku khawatir kita harus menyelesaikan semua ini sebelum kita bisa pergi.
Setelah beberapa saat, Su Xiao tertidur. Dalam tidurnya, Su Xiao kembali ke botol kaca. Namun kali ini, hanya ada satu botol kaca di depannya. Anak-anak di dalam botol kaca saling memandang sambil tersenyum. Pada saat itu, cahaya putih yang kuat datang. Su Xiao dan seorang anak lainnya menutupi mata mereka dengan tangan, dan pintu pun terbuka. Dalam tidurnya, Su Xiao terbangun oleh cahaya putih yang menusuk matanya seperti pisau tajam. Su Xiao melihat sekeliling dan tahu bahwa ia bermimpi lagi. Sepertinya misteri ini harus dipecahkan, pikir Su Xiao sambil tersenyum. Malam telah berlalu, matahari yang hangat menyinari bumi, ruangan menjadi terang, Su Xiao keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Smile, sudah bangun. Kupikir kau akan tidur lebih lama. Sumu tersenyum melihat putranya bangun. Su Xiao menyentuh hidungnya dan tertawa. Dulu, ia menderita narkolepsi, jadi ia bangun terlambat. Sekarang setelah ia mengerti apa yang sedang terjadi, ia pun bangun pagi-pagi. Kenapa? Bagaimana dengan ayah? Tanya Sue sambil tertawa dan menyesap susu. Ayahmu sedang pergi. Seharusnya ia mengembalikan uang paman keduamu, kata Sue sambil sibuk di dapur. Ngomong-ngomong, Bu, aku tidak tahu kenapa aku selalu mengingat masa lalu, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi sebelum SMP. Apa ibu tahu? Su Xiao melontarkan pertanyaannya sendiri. Ibu Su mendengar kata-kata putranya dan berhenti memotong sayuran. Bagaimana ibu ingat menanyakan itu? Sue keluar dari dapur. Tanya saja. Melihat ibunya tanpa senyum, Su Xiao mengatakan sesuatu yang tabu, seperti pengalaman hidupnya. Bu, aku keluar dulu. Aku tidak akan kembali untuk makan siang. Aku ada urusan. Setelah itu, Sue tertawa dan keluar. Ibu Su memperhatikan Su yang tersenyum dari pintu dan mendesah, sepertinya dia ragu. Keluar dari pintu, Su Xiao berjalan perlahan di jalan, teringat wajah ibunya yang tiba-tiba kehilangan senyum, ia tak kuasa menahan diri untuk menebak. Bukankah aku anak mereka sendiri? Jalanan penuh sesak. Su Xiao berjalan perlahan sendirian. Saat itu, sekelompok orang berlari ke arahnya dan mengelilinginya. Pemimpinnya adalah si rambut merah tadi malam, tetapi kali ini ia tidak memiliki semangat seperti tadi malam. Wajahnya bengkak dan ada kain kasa putih di dahinya. Bab 124. Wah, kau membuat kami mudah menemukanmu. Sekarang kami telah menemukanmu, teriak si rambut merah. Semua orang yang lewat menoleh, dan adik-adiknya menunjuk orang-orang yang lewat dengan tongkat besi, apa yang kalian lihat? Kalian tidak melihatnya. Pergi. Melihat si rambut merah di depannya, Su Xiao berkata sambil tersenyum, apa? Balas dendam. Sudah ku bilang, hari ini aku akan memotong salah satu lenganmu dan membuatmu berlutut dan meminta maaf padaku. Setelah itu, si rambut merah memerintahkan adik-adiknya untuk mengepung Su Xiao. Su Xiao menggunakan kelincahan dan kecepatannya untuk menjatuhkan adik si rambut merah satu persatu. Tak lama kemudian, tak seorang pun berdiri di sekitar Su Xiao kecuali si rambut merah. Si rambut merah memandang Su Xiao selangkah demi selangkah, perlahan mundur, ingin melarikan diri. Su Xiao segera melangkah maju, memegang keras si rambut merah, dan membenturkannya ke dinding. Lepaskan aku, atau adikku tidak akan melepaskanmu. Adikmu. Su Xiaoyi mendengar kata-kata ini, sebuah tamparan keras, Pak. Wajah bengkak si rambut merah kembali membengkak. Yusu menunjuk seorang adik laki-laki yang terbaring di tanah sambil tersenyum, pergi dan beritahu adiknya, kalau kau tidak melihatnya di bar Yucheng malam ini, biarkan dia bersiap mengambil jenazahnya. Petik 2. Setelah itu, Su Xiao pergi dengan rambut merahnya, ngomong-ngomong, beritahu dia, namaku Su Xiao. Pak. Si harimau besar melempar asbak ke atas meja di lantai. Sudah lama, tapi seseorang menindasku. Si harimau besar menatap adik laki-laki itu dengan tatapan kosong, lalu berkata, Bar Yucheng, kan? Aku akan lihat bagaimana aku bisa mengambil jenazah adikku malam ini. Saat malam tiba, Su Xiao datang ke Bar Yucheng dengan rambut merahnya. Su Xiao pertama-tama menelepon orang tuanya, memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pulang untuk makan malam-malam ini, agar mereka tenang, lalu membawa si rambut merah ke dalam bar. Musik di bar berisik, dan lampu-lampu berputar, yang membuat orang merasa pusing. Di sini, anggur dan wanita adalah yang paling populer. Semua orang yang datang ke sini ingin memanjakan diri dan menjalani kehidupan yang buruk. Selama mereka punya uang, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan di sini. Begitu Su Xiao memasuki pintu, beberapa gadis berdandan tebal menghampirinya. Harus kuakui, pesona Su Xiao masih sangat kuat. Permisi, ayo minggir. Su Xiao melihat kerumunan di depannya, menarik rambut merah dan mendorong ke depan. Tak lama kemudian, ia menemukan tempat kosong itu. Sekarang tunggu kakakmu datang. Su tersenyum pada rambut merah.
Tubuh si rambut merah bergetar. Ia tahu apa maksud pemuda yang tersenyum itu, sekarang dia hanya berharap saudaranya akan segera datang menyelamatkannya. Melihat orang-orang yang memanjakan diri ini, Su Xiao merasa sedikit jijik. Di tengah jalan, beberapa gadis datang untuk mengobrol dengannya, tetapi mereka semua terganggu oleh ketidakpedulian Su Xiao. Bahkan Mao Merah tidak tahan untuk memukulnya, tetapi karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak berani bergerak. Saat itu, kerumunan datang dari pintu. Semua orang melihat ke pintu bar. Seorang pria dengan punggung yang kuat dan sekelompok adik laki-laki masuk dengan jeruji besi dan parang di tangan mereka. Siapa Su Xiao? Harimau besar meraung keras, di bawah adik laki-laki itu juga tidak mau menunjukkan kelemahan dan berteriak, Su tertawa, kakak tertua kami datang untuk mencarimu. Kakak, aku di sini. Mao Merah melihat kakaknya dan segera memanggil. Harimau besar mendengarnya, membawa seseorang untuk datang, adik laki-laki itu tahu selanjutnya akan terjadi pertempuran yang buruk, berteriak, yang lain cepat keluar, kalau tidak tunggu sebentar tidak ada yang melindungi hidupmu. Ketika mereka mendengar itu, mereka melarikan diri. Bahkan bartender bar itu pun terbaring di bawah meja anggur dan tak berani keluar. Melihat ruang kosong di sekitarnya, Huda mengangguk puas. Ia menghampiri Su Xiao dan duduk. Menatap pemuda di depannya, ia mendapati suasana di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi rasa tertekan. Apakah kau saudaranya? Tanya Sue sambil tersenyum. Aku saudaranya, dan aku juga pemimpin geng Tiger. Wah, kau berani sekali, bahkan saudaraku berani bertarung. Ada jejak mematikan di mata Tiger yang besar. Su tersenyum kecil, menatap Tiger yang besar dan berkata, haha, aku hanya mengajarinya apa itu menghormati orang yang lebih tua. Gunduzi, kau menghormati orang yang lebih tua. Berapa pon beratmu? Aku sarankan kau berlutut dan memohon padaku. Mungkin aku sedang senang dan akan kuberikan satu kaki untukmu. Tiger mengetukkan kakinya ke meja. Ya. Kenapa kau tidak mencoba? Mungkin karena Su Xiao sedang senang. Hari ini dia sedang menawar. Huda dan Su Xiao saling berpandangan, tetapi tidak bereaksi. Setelah beberapa detik, Huda memecah keheningan, apa yang kau inginkan? Aku ingin kau bekerja untukku. Sue tersenyum seperti biasa. Terserah kau. Huda berdiri dan menatap Su Xiao. Untuk sesaat, Huda dan Su Xiao menggerakkan tangan mereka. Su Xiao menggunakan gerakan tubuh lincahnya untuk menghindari serangan Huda berulang kali, lalu memukul dada Huda dengan satu pukulan. Huda bergumam dan mundur beberapa langkah. Su Xiao juga tidak berbicara, tetapi dengan jari kait harimau besar itu maju lagi dan Su Xiao terjerat, namun, akhirnya Su Xiao mendapat pukulan telak. Su Xiao berdiri di samping Huda dan menatap Huda yang terbaring di tanah. Ia masih tersenyum dan berkata, bagaimana dengan lamaranku? Tiger Big berpikir sejenak, lalu berkata, aku mengagumimu, setujui saja lamaranmu. Su Xiao mengulurkan tangannya untuk menarik Tiger, lalu berbalik dan berjalan ke tempatnya sendiri, lalu duduk. Kakak Xiao, itu, kakakku, bolehkah? Tiger Big menatap Su Xiao Rou sambil tersenyum, tergagap, dan berkata, ajari kakakmu dengan baik di masa depan. Su Xiao Rou menggosok pelipisnya, lalu tiba-tiba teringat apa yang ditanyakannya, ngomong-ngomong, apakah ini semua karena kekuatanmu? Tidak, kakak Xiao Ge, ini kekuatanmu sekarang. Mengetahui bahwa kekuatan dirinya dan Su Xiao Ge sebenarnya sangat berbeda, Tiger Big berkata dengan nada menyanjung. Lebih baik kau yang mengurusnya. Aku datang untuk menyelidiki beberapa hal tentang diriku sebelumnya. Kebetulan kau juga familiar dengan tempat ini. Tiger Big mendengarkan, lalu bertanya, kakak Xiao Ge ingin menyelidiki apa? Kau tidak perlu khawatir tentang penyelidikan. Aku akan meneleponmu nanti. Tiger Big meninggalkan kakaknya, Su Xiao Ge berbaring di posisinya, jadi hanya ada dirinya dan seorang bartender di bar. Su tersenyum dan menatap bartender, yang membuat bartender menggigil. Su tersenyum dan tidak berbicara. Tampaknya bartender itu takut. Su bangkit sambil tersenyum, berjalan keluar dari bar Yu Cheng dan menatap langit yang gelap. Dia tidak tahu harus mulai dari mana penyelidikannya, dan dia tidak tahu harus bertanya kepada orang tuanya di mana. Di malam hari, ketika Su Xiao pulang, dia mendapati orang tuanya sedang menunggunya. Dia menyelinap kembali ke kamarnya, jadi dia harus menyapa orang tuanya dan kemudian kembali ke kamarnya. Melihat mendiang putranya, hanya mata Sumu yang memancarkan jejak cahaya. Malam memudar dan siang ada di langit. Setelah Su Xiao bangun, dia masih mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar seperti biasa, tetapi dia tidak melihat orang tuanya di rumah, meninggalkan catatan di atas meja. Xiao Xiao, ayahmu dan aku pergi keluar untuk membeli beberapa piring. Susu ada di lemari es, ada sarapan yang kutinggalkan untukmu di panci dapur. Ingatlah untuk memakannya.
Su Xiao meremas catatan itu menjadi bola dan melemparkannya ke dalam tabung kertas. Kemudian ia pergi mencari sarapannya. Setelah sarapan, Su Xiao kembali ke kamarnya, merenungkan keraguan batinnya. Ia pergi ke kamar orang tuanya untuk mencari bukti kelahirannya, tetapi tidak ditemukan apapun. Su Xiao berpikir dalam hati, apakah ingatanku sebelum SMP terhapus? Sentuh. Suara pintu mengagetkan Su Xiao yang sedang berpikir. Ada sedikit amarah di hatinya, dong dong dong. Terdengar ketukan di pintu, Su Xiao keluar dari ruangan dan membuka pintu, hanya untuk mendapati bahwa yang ada di sana adalah paman keduanya dan putranya, Bruce Lee. Paman kedua melihat seorang pemuda membuka pintu, tertegun, mengira ia salah mengetuk pintu, tetapi Bruce Lee lah yang pertama kali mengenali saudaranya, Su Xiao. Su Xiao mempersilakan mereka masuk, menuangkan air, dan menjamu mereka. Pada saat itu, ketukan pintu terdengar lagi, dan bibi keempat dan putrinya, Lan Lan, masuk. Su tertegun dan berpikir, ada apa? Kenapa kalian semua ada di rumahku? Tepat pada saat itu, ayah dan ibu Su pulang dan tertegun melihat kedatangan kerabat mereka. Melihat ayah dan ibu Su tertegun, paman kedua berbicara lebih dulu. Aku di sini karena Bruce Lee butuh uang untuk kuliah di luar negeri, tapi aku belum melunasi uang yang kupinjamkan padamu, jadi aku akan bertanya apakah aku bisa mendapatkannya kembali. Ketika Su Fu mendengar bahwa itu adalah uang, ia menundukkan kepalanya dan berbisik, bukankah kau baru saja memberikannya terakhir kali? Paman kedua marah ketika mendengarnya, hanya sedikit uang, bahkan kurang dari setengah biaya kuliah Bruce Lee di luar negeri. Ayah, hentikan. Bruce Lee melihat kemarahan ayahnya dan membujuknya. Diam, kalau bukan karenamu, apa aku akan datang ke sini? Kemudian, paman kedua menoleh ke Su Fu dan Su Mu dan berkata, hari ini, aku harus mengembalikan uangnya. Aduh, kakak kedua, kau mencoba memaksa mereka mati. Bibi keempat mengobarkan api amarah. Lan Lan menatap Su Xiao. Begitu memasuki pintu, ia menatap dirinya sendiri. Ia tak kuasa menahan diri untuk memarahi, apa yang kau lihat, kasihan. Itu suatu kebajikan. Su Xiao marah ketika mendengar itu. Ia sedang memikirkan sesuatu, tetapi ia pikir ia sedang bermain-main. Su Xiao maju untuk berbicara, tetapi ia ditahan oleh ibunya. Melihat ibu Su menahan senyumnya, bibi keempat mencibir, ada apa? Kau mau melakukannya tanpa uang? Sungguh sekelompok orang yang berbudi luhur. Su Xiao tak kuasa menahannya lagi. Ia melepaskan diri dari tangan ibunya dan bertanya, berapa utang orang tuaku padamu? Aku akan mengembalikannya hari ini. Paman kedua berdiri, menghampiri Su Xiao, dan mengucapkan kata demi kata, 2. 10. 10.000. Tanda seru. Punyaku tidak apa-apa, cuma 160.000 yuan, kata bibi keempat dengan suara pelan. Su Xiao kembali ke kamarnya dan mengeluarkan 2 kartu bank dari dompetnya. Kemudian, ia keluar dan melemparkan kartu-kartu itu kepada paman kedua dan bibi keempatnya. Ada 300.000 yuan di masing-masing kartu ini, dan semakin banyak bunganya, semakin besar jumlahnya. Karena uangnya sudah diterima, keluarlah dari rumahku. Paman kedua dan bibi keempat memandangi kartu bank di tangan mereka dengan senyum di wajah mereka, lalu pergi dengan gembira bersama anak-anak mereka. Haha, ini yang disebut kerabat, di hadapan uang dan bunga, tapi juga begitu. Su tersenyum, tetapi kali ini ada sedikit ketidakpedulian dan kesedihan. Tersenyumlah, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Melihat kartu yang dilemparkan Su Xiao, ayah dan ibu Su terkejut dan gelisah, karena takut Su Xiao telah melakukan sesuatu yang buruk. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Aku telah membuat prestasi yang bagus akhir-akhir ini. Melihat kekhawatiran orang tuanya, Su Xiao menjelaskan masalahnya dengan tergesa-gesa. Tentu saja, hal-hal yang sistematis tidak bisa dikatakan. Dia hanya mengatakan bahwa seorang guru memberinya beberapa nasihat, yang membuatnya tercerahkan dalam pekerjaannya. Ayah dan ibu Su sangat senang setelah mendengar ini. Mereka berulang kali meminta Su Xiao untuk berterima kasih kepada gurunya. Su Xiao juga menyetujui satu persatu. Bab 125. Setelah makan siang, Su Xiao menyapa orang tua Su dan pergi keluar. Ia berkendara ke rumah Huda. Huda melihat Su Xiao datang dan menghampiri Su Xiao. Kakak Xiao, apa yang membawamu ke sini? Harimau besar, apakah ada kekuatan lain di tempat ini selain geng harimaumu? Kekuatan dunia dihormati. Jika kau memiliki kekuatan yang cukup, kau tentu berhak berbicara. Menurut Su Xiao, tempat ini bisa menjadi tim cadanganmu sendiri. Jika kau menyatukan tempat ini, kau akan meningkatkan kekuatanmu. Kakak Xiao, selain geng harimau kita, ada geng besar di utara yang disebut geng Dadao. Geng ini muncul lebih awal dan telah berdiri.
Geng ini memiliki banyak industri di tempat ini, dan konon pemimpin geng Dadao tidak lemah. Harimau besar, apakah kau tertarik melakukan transaksi besar denganku? Melihat senyum Su Xiao, harimau itu menelan ludahnya. Kakak Xiao, bagaimana menurutmu? Kau meminta orang untuk menyelidiki kekuatan tempur spesifik geng Dadao. Ingat untuk spesifik. Lusa, aku akan membiarkanmu menjadi agen di sini. Setelah itu, Su Xiao pergi, tetapi Huda tertegun. Sekarang hanya ada 3 kata, agen, di hatinya. Melihat Su Xiao, ia senang telah mengikuti orang yang tepat dan pria yang berambisi besar. Dalam 2 hari berikutnya, Su Xiao telah berada di luar untuk menyelidiki apa yang terjadi sebelum SMP. Apapun petunjuk yang ia miliki, ia hanya mendapatkan sedikit. Terkadang ia bahkan curiga bahwa seseorang telah menghapus semua jejak keberadaannya sebelum SMP. Su menghela napas sambil tersenyum dan merokok dalam diam. Ia tidak tahu kapan ia belajar merokok. Ding, merokok berbahaya bagi kesehatan tuan rumah. Tolong matikan asapnya tepat waktu. Akhir-akhir ini, dari terakhir kali hingga sekarang, sistem yang sunyi itu berbicara lagi, tetapi suaranya masih begitu dingin dan acuh tak acuh. Orangnya. Su Xiao bergumam pada dirinya sendiri, sistem, apakah kau tahu orangnya? Tidak cukup izin untuk menjawab. Suara dingin itu terdengar lagi. Su tertawa getir dan berpikir, sepertinya aku harus bekerja keras untuk memecahkan misteri ini. Saat itu, telepon berdering, Su Xiao menekan tombol jawab, dan suara Tiger terdengar. Kak Xiao, aku sudah tahu. Geng Dadao terbagi menjadi 2 aula dalam dan aula luar. Aula luar biasanya digunakan untuk investasi industri, sedangkan aula dalam digunakan untuk perang, jadi kita tinggal menghancurkan aula dalam geng Dadao. Setelah aula dalam hancur, geng Dadao akan runtuh. Haha, aku tidak menyangka pembagian kerja geng Dadao begitu jelas, Tiger itu besar. Pergi ke sore hari berarti sudah malam. Aku akan mengundang pemimpin geng Dadao untuk bicara. Setelah Su Xiao menutup telepon, ia pulang tepat waktu untuk makan malam. Ia sangat tersentuh oleh hidangan buatan Ibu Su, dan diam-diam berharap hidangan itu akan bertahan selamanya. Setelah makan malam, Su Xiao kembali ke kamarnya, berendam air panas, dan tidur lebih awal, karena pertempuran sengit menantinya besok. Pagi-pagi sekali, ketika matahari terbit dan sinar matahari pertama masuk ke kamar, Su Xiao bangun pagi-pagi. Ia meninggalkan pesan untuk orang tuanya yang bertuliskan, jangan pulang hari ini, jangan menunggu, dan langsung pergi dari rumah. Melihat Su Xiao datang, Huda bergegas menemuinya untuk melaporkan situasi. Setelah mendengarkan situasinya, Su Xiao mengangguk setuju. Sekarang semuanya sudah siap, tetapi malam telah tiba. Malam perlahan turun, tetapi hati Su Xiao dan Huda tidak tenang. Di tempat yang telah ditentukan, Su Xiao bertemu dengan yang disebut-sebut sebagai pemimpin geng pisau besar. Kau Su Xiao, pria yang mengendalikan harimau. Pemimpin geng Dadao bertanya, oh, ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Daolang. Daolang. 3 garis hitam muncul di depan mata Su Xiao. Jangan kaget. Aku tahu kau pernah mendengar namaku. Daolang berkata dengan puas. Su Xiao menatap orang yang tak tahu malu di depannya ini, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Daolang, kan? Biar aku beri saran. Bagaimana menurutmu? Silakan, aku akan mendengarkan. Daolang tidak berpikir begitu. Menyerah atau mati, pilih salah satu. Haha, nadanya besar sekali. Aku sudah memotong ucapan orang terakhir. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Saudara-saudara, salin. Orang-orang di kedua belah pihak bergegas menuju musuh mereka. Coba Dao Jueku. Daolang terbang dan memotong dengan 1 jari. Su Xiao tersenyum di depan dengan cara yang cerah dan rahasia, awalnya adalah kekuatan, tidak heran selalu bisa bertahan. Su Xiao melancarkan pertahanan elemen tanah untuk menangkis serangan Daolang. Melihat serangannya diblok oleh Su Xiao, Daolang menyerang lagi, tetapi ia masih gagal menembus pertahanan Su Xiao. Giliranku. Su tertawa dan berteriak, elemen emas, pecahkan. Di kehampaan, sebuah pisau menerjang langsung ke arah Daolang, yang membuat Daolang terkejut. Daolang dengan cepat bertahan, tetapi ia masih tidak dapat menahan serangan Su Xiao dan terluka parah. Su Xiao melihat bahwa ia telah melukai Daolang dengan 1 pukulan. Ia segera menggunakan teknik tubuhnya untuk membunuh Daolang agar tidak ada masalah di masa mendatang. Pada saat ini, seorang pria misterius muncul dan melemparkan anak panah ke arah Su Xiao. Su Xiao menghindar dan direnggut oleh pria misterius itu. Su Xiao menghela napas sambil tersenyum, tetapi ia tak peduli ketika ia berpikir bahwa dirinya hanyalah seorang sakti dan tak mampu mengangkat ombak besar. Namun, karena kelembutan hatinya inilah ia membawa bencana besar baginya di masa depan.
Setelah Daolang diselamatkan, geng Dadao kehilangan pemimpinnya. Meskipun beberapa orang yang setia berjuang mati-matian, mereka tetap tak mampu menyelamatkannya. Pertempuran antara kedua geng berakhir dengan kemenangan telak geng Macan Ganas. Malam itu, orang-orang geng Macan Ganas memasuki wilayah geng Dadao dan mulai menguasai industri geng Dadao. Melihat kerja kerasnya direnggut dalam semalam, Daolang sangat marah. Kau tak bisa mengalahkannya, kata pria misterius itu. Kalau begitu aku akan mencoba. Aku tak terima, geram Daolang. Aku bisa membantumu, tapi dengan satu syarat. Pria misterius itu terdiam sejenak dan memberikan pendapatnya sendiri. Mata Daolang berkaca-kaca karena amarah. Ia menatap pria misterius itu, apa syaratnya? Bergabunglah dengan masyarakat langit dan bumi. Su Xiao selalu sibuk sejak ia kembali ke geng Dadao. Ketika menerima pekerjaan dari geng Dadao, selalu ada beberapa hal, seperti labu di dalam air. Satu persatu. Akhirnya, ketika Su Xiao menyelesaikan yang terakhir, Huda memanggil, Saudara Xiao, seseorang ingin bertemu denganmu, dia tidak akan menyebutkan namanya. Su berpikir sambil tersenyum dan berkata, aku akan segera kembali. Dalam perjalanan kembali, Su Xiao melewati lampu lalu lintas. Lampu merah menyala. Su Xiao berhenti. Sepertinya ia ingin memanfaatkan momen berhenti itu. Sebuah panah otomatis terbang ke arah Su Xiao di dalam mobil dari kejauhan. Su Xiao merasa ada sesuatu yang datang padanya dan mengangkat tangannya untuk menangkis panah otomatis itu dengan elemen tanah. Melihat anak panah di kursi kopilot, Su Xiao keluar dari mobil dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah itu Daolang yang melarikan diri? Setelah memikirkannya, Su Xiao kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke lokasi Huda. Kakak tersenyum. Tiger Big melihat Su Xiao masuk, berdiri dan memanggil dengan hormat. Su Xiao mengangkat tangannya untuk mempersilakan Tiger Big duduk, dan dalam sekejap mata, ia melihat orang lain duduk di sofa. Su Xiao berjalan mendekat, duduk di hadapannya, dan bertanya, apakah kau ingin bertemu denganku? Apakah kau Su Xiao? Namaku Zhao Kuan. Orang di seberang berkata, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Su Xiao. Namun Su Xiao tidak memperhatikan, yang membuat Zhao Kuan merasa malu. Apa yang kau lakukan di sini? Su Xiao langsung ke pokok bahasan. Zhao Kuan menatap Su Xiao yang duduk di depannya, menyiapkan pidato berikutnya, lalu berkata, aku di sini untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Menang-menang. Su tertegun sambil tersenyum. Ia menjawab sambil tersenyum dan bertanya, saya tidak tahu bagaimana Tuan Zhao menginginkan solusi yang saling menguntungkan. Hari ini, saya datang untuk membuat reservasi dengan Tuan Su atas nama keluarga Zhao, karena kue ini terlalu besar dan menarik. Zhao Kuan berkata sambil tersenyum, di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Bukankah lebih baik memiliki satu sekutu lagi? Su berpikir sambil tersenyum dan menjawab, aku mengerti maksudmu. Aku akan memikirkannya. Setelah Zhao Kuan pergi, Su Xiao berbaring di sofa dan tidak berbicara lama. Huda melihat penampilan Su Xiao. Tidak mudah untuk mengganggunya, jadi ia keluar. Su Xiao adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan kosong itu. Mungkin karena terlalu lelah. Su Xiao, yang sedang berbaring di sofa, tertidur. Dalam tidurku, masih ada botol kaca besar itu, anak yang saling memandang dengan botolnya sendiri, dan sekelompok orang berjas putih. Aku merasa tidak ada yang berubah. Malam tiba, malam di mana Su Xiao tertidur tanpa sadar. Dong dong dong. Ketukan di pintu membangunkan Su Xiao yang sedang tidur. Su Xiao duduk dan menggosok matanya. Masuk, kata Sue, tertawa dan menguap. Kak Xiao, sekarang sudah gelap. Mau pulang. Tiger masuk melalui pintu. Su Xiao menatap malam di luar jendela dan tidak berkata apa-apa. Huda tidak tahu apa yang dipikirkan Su Xiao sekarang, jadi dia harus menunggu. Kak Tiger, aku akan pergi besok. Mengenai keluarga Zhao, kuserahkan padamu. Ini juga ujian untukmu. Su Xiao berbalik dan menatap Huda, dan jagalah orang tuaku baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku hanya ingin kau bertanya. Mendengar kata-kata ini, Huda sangat gembira. Teringat pertemuan terakhir Su Xiao dengan agen, kini mimpinya menjadi kenyataan. Kini, ia berterima kasih kepada Su Xiao. Kakak Xiao, jangan khawatir. Aku akan menjaga paman dan bibiku dengan baik. Saat ini, metode wortel dan tongkat Su Xiao telah merasuki hati Huda. Tentu saja, Huda kemudian memenuhi harapan Su Xiao. Ia berhasil memperluas kekuasaannya dan membantu Su Xiao di saat kritis. Semua ini hanyalah kata-kata penutup. Sore harinya, Su Xiao memberitahu ayah dan ibunya bahwa ia akan pergi. Melalui kejadian beberapa hari terakhir,
Su Xiao tahu bahwa putranya berbeda dari sebelumnya, dan sekarang ia tidak lagi berenang, jadi ia tidak menghentikannya selama beberapa hari lagi. Sebelum pergi, Ibu Su menyeka air matanya dan berkata kepada putranya, "Tersenyumlah, jika kamu lelah di luar, pulanglah lebih awal. Ini selalu rumahmu." Mendengar itu, mata Su Xiao memerah, dan air matanya pun tak terbendung. Namun, Su Xiao berusaha menahan tangis. Kemudian, ia menatap ibunya dengan senyum palsu dan meyakinkannya bahwa ia akan kembali. Namun, yang tidak diketahui Su Xiao adalah bahwa inilah terakhir kalinya ia bertemu orang tuanya. Bab 126. Su Xiao menyetir sendirian di jalan, dan tak lama kemudian tiba di tempat ia dulu bekerja, agensi Shirley. Su Xiao keluar dari mobil, merapikan pakaiannya, dan berjalan masuk ke agensi Shirley. "Kenapa? Bukankah itu Su Xiao? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Sepertinya aku telah mencapai sesuatu hanya dengan melihat cara berpakaiannya." Banyak karyawan perusahaan melihat Su Xiao dan membicarakannya satu persatu. Pada saat itu, Su Xiao melihat sosok yang familiar. "Kakak Liu!" teriak Su Xiao. Ketika Liu Meili mendengar seseorang memanggil dirinya, ia berbalik untuk melihat siapa itu. Namun, ia melihat Su Xiao yang sudah lama tidak muncul di perusahaan. Ia terkejut dan bertanya, "Su Xiao, bagaimana kau bisa kembali?" Hei, ada beberapa hal yang harus diselesaikan." Su tersenyum. "Ngomong-ngomong, aku sudah berhenti dari pekerjaanku di sini." "Berhenti dari pekerjaanmu?" Ketika Liu Meili mendengar kata-kata Su Xiao, ia merasa sedikit bingung, tetapi ia tidak terlalu terkejut. Ia sudah menduga, mengingat kemampuan Su Xiao, ia tak akan tinggal lama di sini. "Ngomong-ngomong, Saudari Liu, apakah manajer umum ada di kantor sekarang?" Su Xiao tak melihat raut wajah Liu Meili yang kebingungan. Ia bertanya sambil tersenyum. "Ya, silakan. Aku duluan." Liu Meili menunjukkan jalan kepada Su Xiao dan bergegas pergi. Ia tak ingin Su Xiao melihat perbedaannya. Melihat Liu Meili yang pergi terburu-buru, Su Xiao tampak ragu. Dong dong dong. Su Xiao mengetuk pintu seperti biasa. Setelah mendengar izin, ia mendorong pintu masuk. Shirley masih duduk di mejanya seperti biasa. "Kalau ada yang ingin kau sampaikan, aku sedang sangat sibuk," kata Shirley tanpa mengangkat kepala. "Manajer umum, ini aku, Su Xiao." Mendengar suara yang familiar itu, Shirley tiba-tiba mendongak dan melihat seorang pemuda berjas berdiri di depannya. "Sue, aku tidak melihatmu setelah pesta terakhir kali. Kenapa kau masih punya waktu untuk datang menemuiku kali ini?" Shirley meletakkan pekerjaannya. "Aku di sini untuk mengundurkan diri." "Berhenti." Shirley sedikit bingung. "Kenapa kau tidak mau di sini? Aku akan mendirikan perusahaan sendiri." Sue menyelesaikan rencananya sambil tersenyum, dan Shirley mengangguk setelah mendengarkan. "Memang, sekarang kau bersama Yinger, kau benar-benar perlu membuka perusahaan sendiri agar bisa mandiri. Jika kau punya sesuatu untuk dilakukan di masa mendatang, beritahu aku dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu." "Terima kasih, Bibi Sue. Aku tak menyangka semuanya berjalan semulus ini." Su Xiao sangat berterima kasih. "Kamu panggil aku apa?" tanya Shirley. Su Xiao menyadari bahwa ia pernah bersama Wang Ying dan akan mengubah ucapannya di masa depan. Ia hanya mengubah ucapannya hari ini dan berkata, "Terima kasih, Bu." Shirley mendengarnya, lalu tersenyum, "Menantu yang baik, semoga kamu bisa membuka perusahaan yang sukses." Su Xiao meninggalkan perusahaan agensi Shirley, kembali ke rumahnya, berbaring di sofa. Su Xiao menenangkan tubuh dan pikirannya, memikirkan apa yang harus dilakukan. "Sekarang aku telah berhenti bekerja di agensi Shirley, dan ada kekuatan besar yang melindungi orang tuaku. Sekarang perusahaan besar yang dikelola Wang Qiang berada di jalur yang benar, dan yang kubutuhkan sekarang adalah mendirikan perusahaan keamanan." Memikirkan hal ini, Su Xiao mengeluarkan ponselnya dan menelepon William, memberitahunya kapan tepatnya perusahaan itu didirikan. Begitu William mendengar kata-kata Su Xiao, ia gembira. Tak lama kemudian, cabang Huaxia dari perusahaan Merah Tua resmi didirikan, dan nama perusahaan itu resmi menjadi perusahaan keamanan Yao Feng. Pada hari pendirian perusahaan, banyak pejabat senior Departemen Keamanan Nasional datang untuk memberi selamat. Su Xiao mengajak William untuk menghubungkan para petinggi ini ke ruang rapat perusahaan, dan ingin membicarakan lebih banyak hal. Setelah lebih dari 10 jam tawar-menawar, Su Xiao memenangkan banyak keuntungan, seperti rencana rekrutmen. Setelah berdiskusi, para pejabat senior Kementerian Keamanan Nasional mengangguk dan setuju. Setelah mengantar petinggi Departemen Keamanan Nasional, William menghampiri Su Xiao dan bertanya, "Su Xiao, karena perusahaan ini sudah berdiri, apa arah perkembangan kita?" Su Xiao berpikir sejenak, lalu berkata, "Saudara William,
perusahaan kita sekarang terutama merekrut talenta Tiongkok. Saya tahu kantor pusat perusahaan Merah Tua akan mengirim beberapa orang ke sini, tetapi kita tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini. Ketika William mendengar ide Su Xiao, ia mengangguk dan setuju. Tanpa disadari, malam perlahan mendekat. Pada saat ini, sebuah panggilan telepon masuk. Su tersenyum ke arah telepon Wang Ying dan menatap William dengan senyum getir. William melihat senyum masam Sue dan tahu bahwa ia akan pergi, jadi ia berkata, "Pergilah. Perusahaan ini memilikiku. Aku akan mengawasi." Senyum Su tiba-tiba tergerak oleh Hua yang tampak lesu. "Saudara William, terima kasih banyak, ada yang bisa dihubungi." Kemudian ia pergi seperti amnesti. Melihat keluar gedung perusahaan, Sue tersenyum, William tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah menelepon Su Xiao, Wang Ying pergi ke toko kue sendirian. Ia tahu hari ini adalah hari berdirinya perusahaan Su Xiao dan ingin memberinya kejutan malam ini. "Aku ingin tahu seperti apa dia nanti saat melihat kejutanku." Membayangkan wajah bahagia Su Xiao setelah melihat kejutannya, wajah Wang Ying sedikit malu. Hembusan angin menggulung rok Wang Ying, keanggunan yang tak tertandingi, namun juga memukau para pria di sekitarnya. Ketika hari mulai gelap, Su Xiao sudah berkendara kembali ke rumahnya. Teringat telepon Wang Ying hari ini, ia berkata akan pergi ke rumahnya untuk memberinya kejutan malam ini. Ia sangat gembira. Melihat cahaya di ruangan itu, Su Xiaoxin juga sedikit berharap. Dong dong. Ketika terdengar ketukan di pintu, Wang Ying menatap Su Xiao melalui mata kucing. Ia membuka pintu dan menggendong Su Xiao. Setelah menggantung mantel Su Xiao, ia memeluk Su Xiao erat-erat dari belakang dan tak mau melepaskannya. Su Xiao menggenggam tangan ramping Wang Ying dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Wang Ying menyandarkan kepalanya di punggung Su Xiao dan berkata, "Aku merindukanmu." Jantung Su Xiao berdebar kencang. Ia berbalik dan memeluk Wang Ying erat-erat. Ia tak ingin melepaskannya terlalu lama. Gu gelombang, sebuah suara sumbang menyela percakapan mereka berdua. Melihat Wang Ying tertawa di depannya, Su Xiao menggaruk kepalanya dengan canggung. Ternyata perut Su Xiao sedang protes. "Cuci tanganmu. Aku sudah menghabiskan makanannya. Nanti ada kejutan." Wang Ying pergi ke dapur sambil tersenyum. Su Xiao berjalan ke kamar mandi dan memelototi perutnya. Ia berkata dengan sengit, "Sungguh mengecewakan. Tuan rumah, jangan salahkan, karena itu bagian dari dirimu." Suara dingin dan acuh tak acuh dari sistem terdengar, dan 3 garis hitam muncul di dahi Su Xiao. "Sistem, tahukah kau bahwa kau begitu terobsesi sehingga mudah terkena penyakit jantung? Tuan rumah, yakinlah bahwa saya akan selalu memperhatikan kondisi fisik Anda." Suara dingin itu masih terdengar, yang membuat Su Xiao merasa sedikit tidak nyaman. Su menghela napas sambil tersenyum, "Saya masih suka suara lembut Anda sebelumnya." "Su Xiao, kau baik-baik saja?" Suara Wang Ying terdengar dari luar. Sebentar. Setelah mencuci tangannya, Su Xiao keluar dan melihat sebotol anggur merah, 2 gelas, dan 2 piring steak di atas meja. "Aku tidak menyangka Yinger bisa memasak." Sue tertawa. "Yah, baiklah." Setelah menuangkan anggur merah, Wang Ying mengangkat gelasnya dan berkata, "Selamat atas berdirinya perusahaan hari ini." Su tersenyum dan minum bersama Wang Ying. "Cobalah steakku. Enak sekali." Wang Ying mendesak Su Xiao untuk mencicipinya sebentar. Su Xiao memotong sepotong kecil steak dengan pisau dan mencicipinya. Sesekali, ia memuji keahlian Wang Ying. Setelah mereka makan dan minum, Su Xiao bertanya sambil tersenyum, "Apa kejutanku?" "Oh, aku hampir lupa kalau kau tidak memberitahuku. Tunggu sebentar." Setelah itu, Wang Ying berlari ke sebuah rumah. Tak lama kemudian, sebuah kue besar muncul di hadapan Su Xiao. "Aku membuatnya sendiri. Kau suka?" Wang Ying menatap Su Xiao dengan senyum penuh kasih sayang. Su Xiao menelan ludah sambil tersenyum dan berkata, "Aku suka, tapi bolehkah kita memakannya?" "Aku tidak peduli. Aku yang membuatnya. Kau harus memakannya." Wang Ying bersenandung, tidak lagi menatapnya, tetapi Su Xiao harus makan seteguk demi seteguk. Setelah makan malam dan kue besar, Su Xiao hanya ingin berbaring diam dan tidak melakukan apapun. "Sistem, kau pikir aku akan mati? Tuan rumah tidak akan mati, karena kaulah orang yang ingin menjadi Tuhan. Aku." Su Xiao terdiam mendengar kata-kata sistem. Setelah Wang Ying selesai mencuci piring, Su Xiao hampir tertelan. Wang Ying menghampiri Su Xiao dan memeluknya. "Yinger, kejutanmu benar-benar mengejutkanku. Sekarang aku ingin bertanya, apakah ada kejutan?" Su Xiao menatap Wang Ying yang sedang memeluknya dan bertanya. "Tidak ada lagi." Wang Ying membuka mata polosnya seolah-olah dia tidak peduli. "Benarkah sudah hilang? Ngomong-ngomong,
Apa kau akan pulang malam ini? Sue memberi isyarat sambil tersenyum. Mendengar suara Su Xiao saat mengucapkan kata pulang, Wang Ying tak kuasa menahan rasa malu saat menatap mata yang menggodanya. Orang jahat besar, kau tahu cara menindasku, lihat pertarungannya. Wang Ying memukul dada Su Xiao dengan tinju kecilnya. Su Xiao punya rencana. Dengan suara, Su Xiao menutupi dadanya. Wang Ying berpikir bahwa dia terlalu kuat dan wajahnya pucat. Ia membantu Su Xiao untuk menghiburnya, tetapi ia tidak ingin didorong jatuh oleh Su Xiao. Wang Ying segera menyadari bahwa Su Xiao memang sengaja, dan mendengus, mengabaikannya. Su tersenyum, mencium kening Wang Ying dan bertanya, bagaimana kalau tidur bersama malam ini? Yah, menurutku itu indah, serigala seks besar. Meskipun kakek dan orang tuaku setuju bahwa kita harus bersama, selama kita belum menikah, kita tidak boleh sekamar. Ketika Wang Ying melihat Su Xiao yang kehilangan arah, ia tak tahan untuk mencium bibirnya dan berkata, aku tidak akan pergi malam ini, tapi aku akan tidur di kamar terpisah. Bangun cepat. Su Xiao memeluk Wang Ying sebentar, lalu membiarkan Wang Ying tidur. Ia kembali ke kamarnya dan merasakan aroma yang tertinggal di bibirnya. Su tak kuasa menahan tawa. Keesokan harinya, ketika langit terasa hangat, Su Xiao terbangun dan mendengar suara gemerincing dari dapur. Ia bangkit dan pergi untuk melihat. Ia melihat Wang Ying dengan celemek sedang sibuk di dapur. Su Xiao memeluk Wang Ying yang sedang menyiapkan sarapan dari belakang dan bertanya, sudah bangun sepagi ini? Aku akan membuatkanmu sarapan kesukaanku. Su Xiao tersenyum. Tangannya mulai terasa tidak nyaman. Wang Ying menamparnya. Aku tidak serius. Ganti bajumu dan datang lagi untuk sarapan nanti. Hari ini hari kedua di perusahaanmu. Kau tidak boleh terlambat. Su Xiao ingin mengatakan bahwa ada saudara William di dalam, tidak takut, tetapi melihat Wang Ying memasak sarapan untuknya sepagi ini, ia tetap tidak bisa menahannya. Setelah sarapan, Wang Ying membantu Su Xiao berdandan. Su Xiao mencium keningnya dan pergi ke perusahaannya. Bab 127. Bagi perusahaan di lantai bawah, 6 karakter teratas sangat menarik perhatian. Perusahaan keamanan Yao Feng. Su tersenyum. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya ia mendapatkan balasannya. Saat memasuki gedung, semua orang fokus pada pekerjaan masing-masing. Seorang resepsionis menghampiri Su Xiao dan bertanya, halo, Pak, ada perlu apa? Halo, saya mencari seseorang. Su Xiao tersenyum sopan. Saya mencari William. Beberapa menit kemudian, Su Xiao dibawa ke ruang konferensi. Melihat ruang konferensi yang luasnya ratusan meter persegi, Su Xiao pun tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Haha, Su Xiao, kau kembali. William mendorong pintu ruang konferensi, menghampiri Su Xiao, dan memeluknya. Ada apa, saudara William? Mengapa ada begitu banyak karyawan di perusahaan yang baru berdiri kemarin? Su Xiao sedikit bingung. Ini bukan cabang di Tiongkok. Kantor pusat telah mengangkut puluhan orang melalui udara tadi malam. Mereka semua pakar bisnis, jelas William. Sudut bibir Su Xiao berkedut, penjelasan seperti itu membuatnya agak sulit ditanggung. Sekarang markas begitu kuat. Melihat Su Xiao seperti ini, William tertawa. Su Xiao, ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang markas. Sekarang kau adalah salah satu dari 23 agen super. Aku yakin kau akan menjadi lebih kuat dalam waktu dekat. Bahkan kami membutuhkan dukunganmu. Setelah mendengar ini, Sue berkata sambil tersenyum, saudara William, kau serius? Kita harus saling membantu. Ngomong-ngomong, nanti akan ada rapat untuk membahas rencana masa depan perusahaan, dan bosmu perlu hadir, kata William. Sue terkekeh getir dan berkata diam-diam, menjadi pemimpin itu tidak baik. Aku punya pekerjaan segera setelah aku datang ke sini. Meski begitu, Sue berkata sambil tersenyum, baiklah, saudara William, telepon saja aku kalau sudah waktunya. Setelah William pergi, Su Xiao duduk sendirian di ruang konferensi yang besar. Su Xiao berdiri di depan jendela Prancis dan memandang gedung-gedung tinggi di luar. Ia dipenuhi rasa bangga. Sekitar beberapa jam kemudian, seorang karyawan pria mendorong pintu ruang konferensi. Bos, Direktur William meminta Anda untuk datang. Ada di ruang konferensi 2. Su Xiao menatap karyawan pria itu dan mengangguk, menunjukkan bahwa ia tahu. Setelah karyawan pria itu pergi, Su Xiao keluar dari ruang rapat dan menuju ruang rapat kedua. Ketika William melihat Su Xiao datang, ia memimpin tepuk tangan. Begitu semua orang melihatnya, mereka bertepuk tangan dan menyambutnya. Su Xiao juga tersenyum dan pergi ke posisi pertamanya. Setelah Su Xiao selesai, William mulai memperkenalkan, bos perusahaan keamanan Yao Feng kami, bernama Su Xiao, juga merupakan personel operasional Departemen Keamanan Nasional.
Mendengar ini, orang-orang di bawah mereka berbisik satu sama lain. William juga mulai memperkenalkan departemen dan penanggung jawab utama perusahaan kepada Su Xiao. Perusahaan ini dibagi menjadi 3 departemen. Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab atas kekuatan keuangan perusahaan dan investasi industri. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas Jack. Seorang pria kulit putih berdiri dan menyapa Sue. Departemen Pengawasan bertanggung jawab atas pengawasan staf internal perusahaan untuk mencegah kecelakaan, dan Departemen Pengawasan bertanggung jawab atas Tony. Seorang pria kulit putih lainnya berdiri dan Sue mengangguk sambil tersenyum. Divisi Operasi terutama bertanggung jawab atas urusan eksternal. Divisi Operasi bertanggung jawab atas Qiao An. William berbalik dan menatap Sue sambil tersenyum. Seharusnya kau melihatnya. Sue mengangguk setuju sambil tersenyum. Selain itu, ada 2 direktur di atas 3 departemen, saya dan Tuan Patton. Mereka adalah manajemen puncak perusahaan. Saya tidak khawatir tentang pekerjaan saudara William. Saya setuju dengan semua yang Anda atur. Ayo kita lakukan sekarang. Su Xiao tidak keberatan dengan pengaturan William. Bos, ada pertanyaan yang ingin saya jawab. Jack, yang bertanggung jawab atas keuangan, berdiri. Su Xiao melihat Jack berdiri dan mengangguk kepada Jack untuk melanjutkan. Bos, karena perusahaan baru saja berdiri, meskipun ada bantuan dari kantor pusat untuk dana keuangan, itu masih belum cukup. Setelah mendengar pertanyaan Jack, hati Su Xiao menjadi berat. Dulu, Su Xiao hanya perlu menghidupi dirinya sendiri, tetapi sekarang setelah ia mendirikan perusahaan, ia tentu memiliki tanggung jawabnya. Setelah memikirkannya, Su Xiao berkata sambil tersenyum, saya akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah keuangan. Anda tidak perlu khawatir. Selain itu, direktur lain juga mengajukan pertanyaan mereka sendiri, dan Su Xiao menjawabnya satu persatu. Rapat berlangsung dari pagi hingga sore, dan para direktur kembali ke departemen masing-masing setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sambil menatap Sue, yang duduk di kursi pertama sambil tersenyum, William berkata, bagaimana kabarmu? Bagaimana rasanya menjadi bos? Kak William, jangan mengejekku. Aku lelah sekali menjadi bos. Sue tersenyum dan mengusap bahunya. Ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan dengan uang sebanyak itu? Kata William yang menjadi pusat perhatiannya. Su tersenyum menghiburnya, aku akan memikirkan caranya. Saudara William, kau jangan khawatir. Petik 2. Setelah menyelesaikan masalah sepele di sini, Su Xiao berpamitan kepada William dan pulang. Ia pikir Wang Ying akan menunggunya di rumah, tetapi ia hanya menemukan secarik kertas yang ditinggalkan Wang Ying. Penjahat, apa kau merindukanku? Jika kau ingin aku bersamamu setiap hari, datanglah untuk melamarku sesegera mungkin. Di akhir surat itu, terdapat senyum nakal yang dilukis dengan pena. Su Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekarang adalah awal dari perusahaannya. Ia membutuhkan banyak energi. Mari kita tunggu perusahaannya stabil. Mungkin karena perasaan yang dipikirkan Su Xiao, suara dingin dari sistem terdengar, undian sekali, 50 poin pengetahuan, apakah kau membutuhkannya? Su Xiao memikirkannya, tetapi ia melewatkan kesempatan untuk mengundi. Tanpa sengaja, ia teringat saat terakhir kali ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Wang, dan tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Ya, pil Zuyan yang diberikan kepada Tuan Wang terakhir kali dapat memperpanjang hidupnya. Dengan ini, banyak orang pasti akan datang untuk membelinya, tetapi ramuan yang dibutuhkan menjadi masalah besar. Tuan rumah dapat mempelajari versi sederhana Zuyandan dan Yuludan sendiri. Suara sistem terdengar, dan Su berkata sambil tersenyum, sistem, apakah Anda tahu cara membuatnya? Ya, tetapi saya membutuhkan pengetahuan Anda untuk membelinya. Baiklah, kata pengusaha Su yang tidak bermoral itu sambil tersenyum, ngomong-ngomong, saya tahu cara membuat Zuyandan dan Yuludan. Saya akan melakukannya sendiri. Jangan selalu memikirkan pengetahuanku. Sistem itu tidak menjawabnya. Su Xiao mencibir dan mendengus, tanpa ampun. Di pagi hari, matahari baru saja terbit. Su Xiao bangun pagi-pagi dan menelepon William, mengatakan bahwa dia telah menemukan cara untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi dia perlu bereksperimen di rumah akhir-akhir ini dan tidak dapat pergi ke perusahaan. Setelah mendengarkan, William mengerti maksud Su Xiao dan meyakinkannya bahwa dia akan memeriksa perusahaan dengan baik dan membiarkannya melakukan eksperimen dengan nyaman. Setelah menutup telepon, Su Xiao menemukan sejumlah besar bahan obat dan melakukan eksperimen pada versi Zuyandan dan Yuludan yang disederhanakan. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Hari demi hari, seiring berjalannya waktu, Su Xiao masih tidak dapat menemukan cara untuk membuat versi Zuyandan dan Yuludan yang disederhanakan. Dia berpikir keras, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Ada apa? Aku sudah mengurangi semua bahan yang dibutuhkan untuk pil itu.
Mengapa aku tidak bisa? Sue bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Tak lama kemudian, terdengar ketukan, yang membuat Sue ketakutan. Su Xiao, apa kau di rumah? Suara Wang Ying terdengar dari pintu. Su Xiaoyi mendengar bahwa itu adalah Yingernya sendiri dan segera keluar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Wang Ying tertegun. Pria di depannya sama sekali tidak tampan. Rambutnya seperti sarang ayam, wajahnya dipenuhi ampas, kantung matanya terlihat sayu, dan matanya yang hitam pekat, seperti panda raksasa yang berwujud manusia. Melihat senyum Su, Wang Ying terkekeh, haha. Su Xiao, kau haha. Ada apa denganku? Melihat Yinger kesayangannya tidak bisa berdiri tegak sambil tersenyum, Su Xiao benar-benar tercengang. Ia tidak tahu mengapa Yinger begitu banyak tersenyum. Pergi dan lihat dirimu di cermin. Setelah itu, Wang Ying menjatuhkan diri di sofa untuk menenangkan diri. Su Xiao, yang datang ke cermin, juga terkejut melihat penampilannya. Agar tidak kehilangan muka di depan Wang Ying, ia segera mengangkat wajahnya. Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Wang Ying bersandar di pintu kamar mandi dan menatapnya, lalu bertanya. Ini untuk mempelajari versi sederhana Suyandan dan Yuludan, yang diberikan kepada kakekmu terakhir kali, jawab Su Xiao jujur. Wang Ying sedikit bingung. Ia memiringkan kepalanya untuk melihat Su Xiao. Su Xiao menjelaskan alasannya mempelajari versi sederhana Suyandan dan Yuludan. Dengan cara ini, apakah semua orang bisa pulih dan hidup lebih lama? Tanya Wang Ying setelah mendengar alasan Su Xiao. Ya. Su mengangguk sambil tersenyum. Hanya saja efek versi sederhana ini sedikit lebih buruk. Efeknya bisa diperpanjang paling lama beberapa tahun. Tapi setelah mempelajarinya sekian lama, entah kenapa, selalu gagal dan tidak bisa menjadi dan. Wang Ying berkata, bisakah kau membawaku melihatnya? Mungkin aku bisa membantumu. Su Xiao memikirkannya, tetapi ia tetap membawa Wang Ying ke tempat ia membuat Suyandan dan Yuludan. Ia tidak benar-benar berharap Wang Ying akan membantu. Ia hanya membawanya untuk melihatnya. Melihat ramuan di atas meja dan tungku alkimia di depannya, Wang Ying tiba-tiba melihat ramuan yang sangat indah, seperti karang di dasar laut. Su Xiao, apa ini? Tanya Wang Ying, menunjuk ke bahan obat yang seperti karang. Oh, itu Liu Lixi. Aku tidak tahu untuk apa. Su Xiao menoleh ke belakang dan berkata bahwa saat itu, ia hanya mengambilnya saat membeli bahan obat. Indah sekali. Wang Ying mengambil ranting kaca dan menikmatinya perlahan. Karena terlalu fokus sebelumnya, ia tidak memperhatikan botol obat keramik di kakinya. Hanya mendengarkan, Su Xiao segera melihat ke belakang untuk melihat apa yang terjadi, baru saja melihat dari tangan Wang Ying dari cabang kaca ke tungku alkimia. Su Xiao tidak memperhatikan tungku alkimia, tetapi datang kepada Wang Ying untuk pertama kalinya dan bertanya apa yang terjadi. Wang Ying menundukkan kepalanya dan menceritakan semuanya. Su Xiao menepuk kepalanya dengan lembut untuk menunjukkan hukumannya dan membiarkannya memperhatikan keselamatan. Di mana cabang kacaku? Wang Ying mencari-cari cukup lama. Ada di dalam tungku alkimia. Su Xiao menunjuk ke tungku alkimia dan berkata, Wang Ying berlari ke tungku alkimia dan melihat ke dalamnya. Ia ingin menemukan cabang kacanya, tetapi ia menemukan beberapa pil di dalam tungku alkimia. Su Xiao, kemarilah, kau dan. Su tertawa dan berlari menghampiri. Melihat pil-pil yang tergeletak diam di tungku dan, ia akhirnya mengerti bahwa cabang kaca untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Hedan sangat kurang. Bab 128. Setelah mempelajari versi sederhana Suyandan dan Yuludan, Su Xiaoxian merayakannya bersama Wang Ying. Ia kemudian meminta Wang Ying untuk pergi, menelepon William, mengundangnya dan Tuan Paloton untuk datang ke rumahnya, dan secara khusus berpesan agar William tidak membawa siapapun. Setelah William menjawab telepon, ia sedikit bingung, jadi ia memberitahu Tuan Paloton tentang hal itu. Tuan Paloton mengangguk tanda bersedia pergi. Setelah mereka keluar dari perusahaan, mereka langsung berkendara ke rumah Su Xiao, dan tak lama kemudian mereka tiba di rumah Su Xiao. Su Xiao membawa mereka ke ruang kerjanya dan berkata, Saudara William, Pak Tua, masalah dana sudah dimulai. Hanya perlu sedikit persiapan. Pekerjaan persiapan. William dan Tuan Paloton saling berpandangan, bingung. Mereka tidak tahu apa yang ditertawakan Sue. William melangkah maju dan bertanya, jadi, dari mana uangnya? Su tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak pil berisi pil dari laci meja. Setelah membuka kotak itu, terdapat 2 pil yang tergeletak rapi di dalamnya. Ini adalah Suyandan dan Yuludan yang telah kukembangkan. Keduanya hanyalah versi yang disederhanakan, tetapi cukup untuk mengguncang seluruh Tiongkok. Su Xiao mendorong kotak obat di depan William dan Master Palnoton. William mengambil salah satunya, mengamatinya dengan saksama, lalu bertanya, apa efeknya?
Jaga penampilanmu dan perpanjang umurmu. Begitu mendengar kata, perpanjang umur, ia langsung bersemangat, bisakah ini benar-benar memperpanjang umur? Ya. Setelah Su Xiao menyetujuinya, William dan Tuan Palnoton senang mengetahui bahwa hal yang paling menyakitkan dalam hidup seseorang adalah memiliki karir yang sukses tetapi hidupnya tidak cukup. Sekarang mereka dapat menggunakan pil ini untuk memperpanjang hidup orang, mereka merampas keinginan orang untuk bertahan hidup. Ini akan menjadi peluang bisnis yang besar. Dan apa maksudmu dengan persiapan? Tanya William, sambil mengembalikan pil itu ke kotaknya. Aku akan mendirikan perusahaan kecantikan untuk menjual pil-pil ini. Su berkata dengan percaya diri sambil tersenyum bahwa dia tahu perusahaan itu akan gulung tikar. William tidak mengerti, bukankah perusahaan keamanan kita punya departemen keuangan? Mengapa kau tidak membiarkan mereka menjualnya? Sue menatap William sambil tersenyum. Keuntungan yang dihasilkan kedua perusahaan ini sangat besar. Sejujurnya, satu-satunya orang yang kupercaya di perusahaan ini adalah kau dan Tuan Palnoton. Operasional perusahaan ini membutuhkan banyak uang. Aku hanya berharap keuntungan ini ada di tanganku sendiri. William dan Tuan Palnoton berpikir sejenak lalu mengangguk. Memang benar kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai orang-orang dari kantor pusat, karena tidak ada yang tahu apakah mereka dicurangi oleh mata-mata. Kita harus berhati-hati. Saudara William, Tuan Palnoton, hari ini saya akan memberitahu kalian tentang hal-hal ini. Mengenai pendirian perusahaan, jangan khawatir. Saya akan mengurus semuanya. William dan Tuan Palnoton mengangguk mendengar kata-kata Sue, lalu pergi dan mulai melakukan sesuatu seperti yang diperintahkan Su Xiao. Su Xiao menggosok pelipisnya. Ia lelah setelah seharian bekerja keras. Setelah menyelesaikan hal-hal sepele ini, Su Xiao mandi dan pergi tidur. Dalam mimpinya, Su Xiao melihat dirinya yang masih kecil lagi. Hanya saja kali ini, ia berada di kamar yang sama dengan seorang anak laki-laki lain. Siapa kau? Tanya Sue sambil tersenyum. Anak laki-laki kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Su sambil tersenyum. Apa kau lupa? Aku nomor 1. Nomor 1. Sue bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Bagaimana denganku? Melihat Su Xiao mengabaikannya, anak laki-laki itu hanya bergumam dalam hati. Ya, anak ini tidak punya nama, kecuali nama gadis jingga, tapi aku belum pernah melihatnya lagi. Namaku nomor 1, dan kau nomor 2. Jingga. Nomor 2. Su Xiao tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Ya, waktu aku pulang merayakan ulang tahunku terakhir kali, ada pria yang juga menyebut dirinya nomor 2. Su Xiao menundukkan kepalanya, sulit untuk bertanya, di mana ini? Ini rumahmu. Pemalas besar, jangan bangun dulu. Tepat ketika Su Xiao hendak menjawab, sebuah suara datang. Su Xiao membuka matanya dan mendapati Wang Ying duduk di sampingnya. Orang jahat, bangun. Kau lapar. Aku akan membuatkanmu makanan. Sue mengangguk sambil tersenyum. Setelah Wang Ying keluar dari kamar, Su Xiao duduk di tempat tidur, masih memikirkan mimpinya. Nomor 1. Nomor 2. Jingga. Apa yang terjadi, dan sistem apa yang membuatku bangkit kembali? Pertanyaan demi pertanyaan membuat Su Xiao ketakutan. Sistem, bolehkah saya menukar poin pengetahuan dengan jawaban ini? Maaf, sistem hanya akan membantu tuan rumah menjadi manusia seperti dewa. Jika Anda terlalu berkuasa, mungkin saya akan memberi Anda petunjuk. Suara dingin itu terdengar di benak Su Xiao. Meningkatkan izin. Bagaimana caranya? Tidak ada komentar, silakan rasakan sendiri. Setelah itu, sistem terdiam. Setelah menyantap hidangan yang dimasak Wang Ying, Su Xiao berkendara ke villa megah milik Kementerian Keamanan Nasional. Para penjaga di sekitar villa memeriksa kartu identitas Su Xiao dan mempersilakannya masuk. Begitu memasuki villa, Su Xiao melihat Lao Long duduk sendirian di sofa sambil minum teh. Yo, bukankah itu Sue? Kenapa kau punya waktu untuk bersantai padahal perusahaan ini baru saja berdiri? Su Xiao duduk di samping Lao Long dan berkata sambil tersenyum, bukan berarti perusahaan ini kekurangan dana. Petik 2. Ah, Lao Long menyela Su Xiao Hua, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata, jangan mencariku karena kekurangan dana. Aku tidak punya uang. Petik 2. Dahi Su Xiao muncul di 3 garis hitam teratas, sedikit tak berdaya, bisakah kau mendengarkanku sampai selesai? Su Xiao memberitahu kami bahwa ia ingin memulai perusahaan kecantikan, dan menekankan masalah tanah. Setelah mendengar ini, Lao Long menatap lurus. Apa pendapatmu tentang aku di sini? Ini Kementerian Keamanan Nasional, bukan perusahaan real estate. Sekalipun itu perusahaan real estate, kau tidak punya apa-apa, jadi kau ingin membeli sebidang tanah. Su Xiao berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu sesuatu untuk sebidang tanah. Lao Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak ada kembalian.
Su Xiao mengabaikannya, meletakkan kotak obat di atas meja teh dan mendorongnya ke Lao Long. Kau selalu membukanya. Lao Long menatap Su Xiao, lalu membuka kotak obat itu. Tiba-tiba, aroma obat yang segar tercium di hidungnya, yang membuat jiwa Lao Long bergetar. Ini Zuyan Dan dan Yulu Dan. Keduanya diracik khusus untuk menghormatimu. Keduanya berkhasiat menjaga penampilanmu dan memperpanjang umurmu. Su Xiao berkata sambil tersenyum. Lao Long, sambil tersenyum, benar-benar melupakan perkataannya yang tadi, kau punya hati, kau tahu bagaimana menghormati Lao Long. Aku sudah mencatat urusanmu, dan aku akan membalasnya sesegera mungkin. Petik 2. Setelah meninggalkan villa besar Departemen Keamanan Nasional, Su Xiao menerima pesan bahwa Jiang Ke'er ingin bertemu dengannya. Ia duduk di dalam mobil dan menggelengkan kepala sambil tersenyum, bergumam, gadis ini. Su Xiao berkendara ke tempat yang dikatakan Jiang Ke'er dan melihatnya sekilas. Jiang Ke'er hari ini mengenakan jas putih di tubuh bagian atasnya, celana panjang hitam di tubuh bagian bawahnya, rok hitam, dan jepit rambut kartun di kepalanya, yang membuatnya sangat imut. Setelah melihat Su Xiao di dalam mobil, Jiang Ke'er melambaikan tangan padanya. Su Xiao keluar dari mobil dan datang ke sisi Jiang Ke'er. Ia mengaitkan hidung kecil Jiang Ke'er. Bagaimana kau ingat mengirimiku pesan teks hari ini? Bukankah kau setuju untuk datang menemuimu setiap Kamis? Jiang Ke'er tersenyum dan memeluk Su Xiao. Aku tidak mau menunggu sampai Kamis. Aku hanya ingin bertemu denganmu hari ini. Su Xiao Chong mengusap kepala Jiang Ke'er, yang membuatnya tampak pucat. Setelah bermain dengan Jiang Ke'er beberapa saat, Su Xiao mengirimnya kembali. Di lantai bawah rumah Jiang Ke'er, Su Xiao menyalakan sebatang rokok dan mulai mengisapnya. Tepat pada saat itu, sebuah bayangan menyerbu masuk ke rumah Jiang Ke'er dan terlihat oleh Su Xiao. Su Xiao mengerucutkan sudut mulutnya, mematikan puntung rokoknya, lalu naik ke atas. Setelah kembali ke rumah, Jiang Ke'er berbaring di sofa, mengenang saat-saat yang dihabiskannya bersama Su Xiao hari ini. Ia masih sesekali terkikik 2 kali. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Jiang Ke'er hendak membuka pintu, tetapi mendapati Su Xiao sudah berdiri di depan pintu. Kakak Su, kau belum pergi. Jiang Ke'er tersenyum terkejut. Su tertawa dan berkata, belum. Bagaimana kalau kau datang menemuimu? Jiang Ke'er tidak tahu bahwa ada bayangan di rumahnya saat ini. Ia masih berkata dengan polos, aku baik-baik saja. Kau mau masuk? Tidak, aku ada urusan besok. Aku pergi dulu. Su Xiao melihat ke dalam pintu, dan mendengar jawaban Su Xiao, wajah Jiang Ke'er sedikit kehilangan. Setelah Su Xiao pergi, Jiang Ke'er menutup pintu. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul dari belakang. Jiang Ke'er berusaha keras untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Pria berbaju hitam itu memukul Jiang Ke'er hingga pingsan dan hendak membawanya pergi. Sebuah suara datang, bagaimana, apa kau ingin membawa orang pergi di bawah pengawasanku? Pria berbaju hitam itu melihat bahwa itu adalah pemuda tadi, kau tidak pergi. Kenapa aku pergi? Tanya Su Xiao. Setelah menatap Su Xiao selama beberapa detik, pria berbaju hitam itu tiba-tiba bergerak, dengan cepat membawa Jiang Ke'er dan melarikan diri dari jendela. Su Xiao tidak mau kalah. Dia menggunakan tubuhnya untuk mengejarnya. Di persimpangan, Su Xiao menghentikan pria berbaju hitam itu. Siapa kau? Kemana kau akan membawa Kor? Su Xiao mengeluarkan bayangan itu dan bertanya. Pria berbaju hitam itu menurunkan Jiang Ke'er, menghunus pisaunya, dan berkata, ambil uang orang dan bantu mereka. Pria berbaju hitam itu bergegas menuju Su Xiao setelah selesai berbicara. Su Xiao tak menggunakan bayangan untuk menahan serangan pria berbaju hitam itu. Dalam pertarungan, pria berbaju hitam melihat waktu yang tepat dan menusuk kelemahan Su Xiao, tetapi ia tak ingin dihalangi oleh pertahanan elemen tanah Su Xiao. Pria berbaju hitam itu melompat mundur beberapa langkah dan mengerutkan kening, apakah kau seorang psionik? Hei, aku Raja yang Maha Kuasa, jawab Su sambil tersenyum. Pria berbaju hitam itu memikirkannya. Baru saja, ia tahu bahwa ia bukan lawan Su Xiao, jadi ia berkata, aku tak akan berurusan denganmu hari ini, aku akan datang untuk mengambil kepalamu di masa depan. Setelah itu, pria berbaju hitam itu segera melarikan diri. Setelah melihat pria berbaju hitam itu pergi, Su Xiao berlari menghampiri Jiang Ke'er. Melihat Jiang Ke'er masih koma, ia pun membawanya pulang. Bab 129. Su Xiao membawa Jiang Ke'er kembali ke rumahnya. Melihatnya masih koma, ia membangunkannya dengan kemampuan medisnya sendiri. Ketika ia terbangun, Jiang Ke'er tertegun melihat lingkungan yang aneh di sekitarnya. Melihat Su tersenyum di sampingnya, ia bertanya, Kakak Su, ini. Su Xiao menceritakan apa yang baru saja terjadi.
Wajah Jiang Ke'er sedikit memucat setelah mendengarnya. Merasa dirinya aman, ia memeluk Sue dan mulai terisak. Su tertawa melihatnya menangis, lalu segera menghiburnya, tapi nak, jangan menangis. Kakak Su, Ke'er sangat ketakutan. Kalau bukan karenamu, Ke'er tidak akan melihatmu. Jiang Ke'er terisak dan berkata. Su menyentuh kepalanya sambil tersenyum dan memeluknya, tapi, apakah kamu pernah marah pada seseorang akhir-akhir ini? Jiang Ke'er mengangkat kepalanya dari pelukan Su Xiao dan berpikir keras. Kemudian ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak tahu. Dia bertanya, Kakak Su, ada apa denganmu? Ke'er, ketika aku bertarung dengan pria berpakaian hitam yang menculikmu, aku mengetahui bahwa dia adalah seorang prajurit kuno. Jika dia bisa meminta seorang prajurit kuno untuk menangkapmu, pastilah hubungan orang ini tidak sederhana. Jiang Ke'er mengangguk setelah mendengar ini. Su menatapnya sambil tersenyum, lalu berkata dengan serius, akhir-akhir ini kau di sini untuk beristirahat dengan baik. Sedangkan untuk urusan mimpi, jangan pergi dulu. Jiang Ke'er hendak protes ketika Su Xiao menyela. Melihat wajah serius Su Xiao, Jiang Ke'er mengangguk dengan enggan. Setelah makan malam, Su Xiao kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, memikirkan siapa yang ingin menculik Ke'er. Sambil berpikir, Su Xiao tertidur tanpa sadar, dan hanya ada satu lampu samping tempat tidur yang masih menyala di kamar. Keesokan paginya, Su Xiao bangun pagi-pagi karena ia harus segera mendirikan perusahaan perawatan kecantikan. Melihat Jiang Ke'er tertidur lelap di kamar lain, Su Xiao menutup pintu dan pergi dengan selamat. Saat berkendara menuju Villa Megah Departemen Keamanan Nasional, seorang penjaga menghentikan mobil Su Xiao dan bertanya, apakah itu Tuan Su Xiao? Ini saya. Sue mengangguk sambil tersenyum. Silakan keluar dari mobil dan ikuti saya. Setelah berkata demikian, Su Xiao tersenyum dan keluar dari mobil, diikuti penjaga di belakangnya, memasuki Villa Kementerian Keamanan Nasional. Di depan sebuah ruangan putih, penjaga itu berhenti, menertawakan Su, dan berkata, kepala suku sedang menunggumu di sana. Su mengangguk sambil tersenyum, lalu mendorong pintu masuk. Di dalam ruangan, seorang pria tua kekar sedang minum teh dengan santai. Ketika melihat Su Xiao masuk, ia melambaikan tangan. Su, nak, kamu di sini. Petik 2. Laolong, formasi macam apa yang kau buat hari ini? Membiarkan orang-orang membawaku langsung ke sini. Su Xiao menghampiri Laolong dan duduk. Ia tidak mengerti perilakunya. Laolong tertawa dan terdiam. Melihatnya begitu tidak senonoh, Su tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya, lalu berkata, apa yang terjadi dengan ucapanku terakhir kali? Laolong meletakkan cangkir tehnya, setelah memikirkannya, akhirnya aku memutuskan untuk memberimu tempat pribadi. Su tersenyum dan mengerutkan kening. Tepat saat ia ingin bertanya, Laolong mengangkat tangan dan menyela. Ia menjelaskan, bukan masalah besar bagimu untuk membuka perusahaan Meian, dan karena alasan ini saja, itu tidak akan diberikan kepadamu. Kau memberiku Zuyandan dan Yuludan, dan aku akan memberimu tempat sebagai gantinya. Bagaimana? Su Xiao menatap lelaki tua di depannya dan tiba-tiba bertanya, kau tidak memberitahu mereka tentang ini, karena kau takut setelah mereka tahu tentang Zuyandan dan Yuludan, mereka akan mengatakan kau menerima suap, kan? Naga tua itu tersipu dan dengan cepat menjelaskan pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin? Kurasa ini bukan masalah besar bagimu, jadi kau tidak perlu melaporkannya kepada mereka. Lagi pula, lebih cepat bagi kita untuk mengurusnya sendiri, kan? Setidaknya kau bisa mendapatkan sebidang tanah itu sekarang, yang menghemat banyak prosedur yang tidak perlu. Su Xiaoxiang berpikir, waktunya sangat mepet, lebih baik lebih banyak daripada lebih sedikit, jadi dia mengangguk dan bertanya, oke, di mana alamatnya? Tidak jauh dari pusat kota. Semua bangunan sudah dibangun. Kau hanya perlu mencari seseorang untuk mendekorasinya. Laolong tersenyum puas. Begitu. Ayo kita pergi dulu. Setelah itu, Su Xiao berdiri dan keluar. Melihat Su Xiao keluar, Laolong merasa telah mendapat untung besar. Kembali di mobil, Su Xiao menelepon William dan meminta mereka mencari alamat dan mencari seseorang untuk mendekorasinya. Soal staf, semoga mereka bisa menemukan orang-orang yang terpercaya. Setelah menelepon, Su Xiao pergi ke perusahaan besar Wang Qiang. Wang Qiang melihat Su Xiao datang dan memanggilnya dengan hangat. Su menatapnya sambil tersenyum dan berkata, serahkan saja urusan ini pada sekretaris. Wang Qiang mengambil cangkir kopi dari tangan sekretarisnya dan menyerahkannya kepada Su Xiao, sambil tersenyum, kurasa lebih baik aku datang sendiri. Setelah mendengar kata-kata Wang Qiang, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyesap kopi, dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana ilmu bisnis di sini? Baru-baru ini, kami akan memperluas industri dengan nama kami. Bos, coba tebak ada berapa banyak industri yang kita miliki sekarang,
kata Wang Qiang sambil mengedipkan mata pada Su Xiao sambil tersenyum. Su Xiao tersenyum melihat Wang Qiang yang tampak puas diri, dan tahu bahwa ia pasti telah mendapatkan banyak keuntungan. Ia menggelengkan kepala dan berkata, ceritakan padaku. Sekarang kami memiliki saham di semua industri di sekitar perusahaan kami, termasuk beberapa pabrik dan beberapa pusat perbelanjaan besar, dan kami mulai mengambil alih beberapa hotel dan klub hiburan, kata Wang Qiang sambil tertawa. Su Xiao mengangguk setelah mendengarkan, menunjukkan bahwa Wang Qiang telah melakukan pekerjaan dengan baik dan sangat puas. Saya di sini untuk membiarkan Anda mengambil alih perusahaan kecantikan. Setelah menyesap kopi terakhir, Su Xiao berkata, saya baru saja memulai perusahaan keamanan, tetapi saya tidak punya cukup uang. Saya harus mengurusnya sendiri, jadi saya memulai perusahaan kecantikan untuk mendapatkan uang. Setelah mendengar ini, Wang Qiang mengungkapkan keraguannya, bos, tetapi perusahaan kecantikan itu tidak menghasilkan uang. Mereka belum menghasilkan uang di industri saya. Kalau tidak, bisakah Anda mendapatkan uang dari saya? Kalian punya jaringan industri sendiri. Aku tidak ingin mencampur adukkan mereka. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu kalian bahwa aku harap kalian mau mengelola perusahaan kecantikan ini. Kalian bisa yakin bahwa barang-barang yang kami jual pasti akan menggemparkan seluruh Tiongkok, tetapi satu hal, jika kalian bisa menahan godaan, aku akan memberimu banyak kekayaan. Su Xiao menatap mata Wang Qiang dan mengucapkan kata demi kata. Melihat Su Xiao menatapnya dengan serius, Wang Qiang menelan ludahnya. Setelah keluar dari gedung Wang Qiang, Su Xiao kembali ke mobilnya. Dari pagi hingga sekarang, tubuh dan pikirannya agak lelah. Su Xiao menurunkan kursi pengemudi dan meregangkan badannya dengan nyaman. Sekarang alamat dan manajemen yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan kecantikan telah ditemukan, dan perekrutan karyawan telah diserahkan kepada Paman William dan Tuan Palnoton. Masalah ini harus segera diselesaikan. Sekarang sudah hampir waktunya untuk buka. Semuanya sudah siap, tapi belum buka. Su Xiao tertawa. Saat itu, terdengar suara, dong dong dong. Su tertawa dan melihat seseorang mengetuk kaca mobilnya. Su Xiao mengangkat kursi pengemudi, lalu menurunkan kaca jendela dan bertanya, halo, ada yang bisa saya bantu? Tuan muda kami ingin bertemu Anda. Tuan muda Anda. Sue tertawa karena merasa aneh, siapa? Ikuti saja saya. Tamu itu kembali dengan hormat. Su Xiao ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju. Tak lama kemudian, Su Xiao mengikuti pria itu ke sebuah hotel besar dan tiba di sebuah suite mewah. Pria itu berhenti, membungkuk, dan mengulurkan tangan, Tuan muda kami menunggu Anda di dalam. Sue menatap pria itu sambil tersenyum dan mendorong pintu masuk. Di dalam kamar, Su Xiao melihat Hulian duduk di seberang meja, dengan 4 pengawal berjas dan bersepatu di sampingnya. Setelah melihat Su Xiao masuk, Hulian menyapanya dengan sopan. Melihat Su Xiao mengabaikannya, ada sedikit amarah di wajahnya yang tersenyum, tetapi segera menghilang, tetapi tidak luput dari tatapan Su Xiao. Baiklah, aku akan membiarkanmu berpura-pura melihat seberapa hebat yang bisa kau lakukan. Su Xiaoxin berpikir dalam hati, lalu berkata, ada apa dengan Tuan Hu memanggil seseorang untuk datang kepadaku? Hulian menatap Su dan tersenyum, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin membuat kesepakatan denganmu, bagaimana? Aku khawatir itu bukan sesuatu yang bisa kuberikan lagi. Biarkan aku meninggalkan Yinger. Su Xiao tidak berpikir begitu. Melihat kata-kata Su Xiaoyi, Hulian langsung ke pokok permasalahan dan berkata, ya, selama kau meninggalkannya, aku bisa memberikan semua yang kumiliki. Maaf, aku tidak tertarik dengan transaksi semacam ini. Aku ingat beberapa bulan yang lalu, seseorang melakukan transaksi yang sama denganku. Bagaimana menurutmu hasilnya? Sue menatap Julian sambil tersenyum. Melihat wajah Su Xiao yang tanpa ekspresi, Hulian sedikit takut. Namun, ketika ia berpikir bahwa ia dikelilingi oleh 4 pengawal, ia memberanikan diri, apa hasilnya? Melihat ekspresi yang tidak wajar di wajah Hulian, Su Xiao berkata sambil tersenyum, aku telah diperbaiki dengan parah. Mengapa? Apakah Hu ingin diperbaiki olehku? Begitu para pengawal di sekitar Hulian mendengar kalimat ini, mereka segera melindungi tuan muda mereka. Hulian menjadi lebih berani ketika ia melihat para pengawalnya melindungi dirinya sendiri. Su, jangan malu-malu. Bahkan jika kau menang di upacara ulang tahun kakek Kuang, itu tidak berarti apa-apa. Apa yang disukai Hulian tidak akan pernah bisa lepas. Begitu Su Xiao mendengar bahwa Hulian menggambarkan Yingernya sebagai sesuatu, ia langsung menjadi marah, Hulian, jangan berpikir para pengawal ini bisa melindungimu. Karena kau tidak bisa bicara, aku akan mengajarimu bicara. Setelah itu, Su Xiao melangkah maju untuk memberi Hulian pelajaran. Ketika pengawal itu melihat tuan mudanya diganggu, ia langsung mengepung Su Xiao, tetapi ia tidak ingin dipukuli oleh Su Xiao.
Melihat Su Xiao yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Hulian mundur ketakutan dan berkata, "Jika kau berani memukulku, kau akan mati. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi." Sue menatapnya dengan senyum kejam, lalu menarik kerah bajunya dan menamparnya. Bab 130. Setelah memperbaiki Hulian, Su Xiao sangat senang. Ia menatap Hulian sambil tersenyum dan berkata, "Kalau kamu merasa tidak enak badan dan tidak mau bersih-bersih, kamu bisa meneleponku. Aku akan menyediakan layanan antar jemput gratis." Setelah itu, Su Xiao tertawa terbahak-bahak. "Julian, hari ini hanya pelajaran. Yinger milikku. Aku sarankan kamu jangan ambil keputusan," kata Su Xiao lalu pergi. Hulian terbaring di tanah, menatap punggung Su Xiao dengan mata berbisa, dan bersumpah akan membalas dendam. Su Xiao tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju mobil yang terparkir di tempat parkir bawah tanah. Tempat parkir yang luas itu gelap, hanya beberapa lampu peringatan yang menyala. Su Xiao berhenti di tempat parkir, karena lingkungan sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah sedang diawasi. Namun, setelah melihat sekeliling, aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lalu aku menggelengkan kepala dan bertanya-tanya apakah aku terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Tepat saat Su Xiao mengangkat kakinya untuk melangkah maju, sesuatu mengaum dari belakangnya. Merasa ada bahaya, ia menghindar. Bang! Percikan api muncul di tanah akibat benturan besi, namun segera padam. Su menoleh ke belakang sambil tersenyum dan mendapati seorang pria muncul di belakangnya. "Haha, aku tak menyangka kemampuan persepsimu begitu kuat," kata seorang pria berbaju hitam. "Apa? Tuan Hu, jika negosiasi gagal, maukah kau membunuhku?" Wajah Su Xiao tak menunjukkan ekspresi apapun saat ini. Mendengar apa yang dikatakannya, pria berbaju hitam itu berpikir dalam hati bahwa ia mengira akulah yang dipekerjakan oleh saingannya, jadi ia berkata sambil tersenyum, "Karena kau sudah tahu, selamatkan nyawamu sendiri." Setelah itu, pria berbaju hitam itu menghunus pedangnya. Su Xiao melihatnya menghunus senjatanya sendiri, tetapi tak mau kalah, ia juga menghunus pedangnya yang tanpa bayangan, bergegas menghampiri. Dua orang sedang bertarung di tempat parkir. Dalam kungfu ini, satu-satunya cara adalah bergerak cepat. Keduanya menggunakan gerakan tubuh lincah mereka untuk meningkatkan kecepatan dan mencari kelemahan satu sama lain. Mereka tak boleh terlihat di tempat parkir. Hanya percikan api dari benturan pedang yang dapat menunjukkan bahwa pertempuran sedang berlangsung. Setelah pertarungan, keduanya sama-sama terbelah, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Maka, Su Xiao sengaja menunjukkan kelemahannya, yang justru menarik perhatian pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu mencibir dan menusuk Su Xiao dengan pedangnya, tetapi ia tidak ingin dihindari oleh Su Xiao. Kemudian ia tiba-tiba menyadari bahwa ia telah ditipu, tetapi sudah terlambat untuk membela diri. Su Xiao menepuk punggungnya dengan pedang. Pria berbaju hitam itu jatuh, menutupi dadanya dan memuntahkan darah. Su Xiao menghampiri pria berbaju hitam itu dan berkata, "Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kalau kau kembali dan menerima pesan, kau bisa bilang aku tidak peduli kali ini. Kalau lain kali masih seperti ini, aku harus membunuhnya." Setelah Su Xiao pergi, pria berbaju hitam itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri. Pada saat itu, sesosok misterius muncul di kehampaan yang gelap. Pria berbaju hitam itu menyimpan senjatanya dan membungkuk memberi hormat, "Xing Lao, kau di sini. Xiao Xiao, sepertinya kau masih belum bisa menahan keinginanmu untuk cepat sukses dan mendapatkan keuntungan instan." Pria tua itu meliriknya dan berkata perlahan. Pria berbaju hitam itu tampak malu, "Aku sudah tua, Xiao Xiao sudah diajari. Aku akan mengalahkannya lain kali." "Haha, kalau kau mengalahkannya, dialah yang bahkan tidak berani mengalahkan ketua guild." Pria tua itu mencibir dua kali, dan pria berbaju hitam itu sedikit bingung. "Kalau begitu dia..." Xing Lao menyela, "Hanya saja kau belum sepenuhnya sadar. Pergilah ke Daolang. Kau seharusnya tahu lokasinya." Setelah itu, Xing Lao menghilang dalam kehampaan. Pria berbaju hitam itu segera membungkuk dan berkata, "Tolong antar aku pergi." Su Xiao tidak tahu semua ini. Setelah pertarungan, Su Xiao pulang ke rumah. Hari sudah larut. Jiang Kr sangat senang melihat Su Xiao kembali. Ia memeluknya cukup lama, tetapi ia tidak mau menyerah, yang membuat Su Xiao menangis dan tertawa. Setelah makan malam, Su Xiao kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidur, ia mengenang pertarungan hari ini dan mendapatkan banyak manfaat. "Aku tidak menyangka orang-orang yang bertarung denganku begitu hebat dalam seni bela diri. Sepertinya aku harus mempelajari beberapa seni bela diri baru." Memikirkan hal ini, Su Xiao duduk dan berteriak dalam hati, "Sistem. Apa persyaratan tuan rumah?" Suara dingin sistem terdengar. "Aku akan mengikuti undian."
Selamat atas seni bela diri tingkat menengahmu, Dugu Jiujian. Dugu Jiujian. Mendengar ini, Su Xiao tercengang. Bukankah ini jurus Ling Huchong dalam novel-novel Jin Yong? Merasakan keraguan Su Xiao, sistem pun menjawab dengan lebih manusiawi. Ini memang seni bela diri Ling Huchong, tapi aku hanya punya jurus dan tidak ada yang lain. Kau perlu mempelajarinya sendiri, jadi ini tergolong seni bela diri tingkat menengah. Su Xiao mengerti bahwa kau hanya memberikan rak kosong dan tidak ada yang lain. Ketika ia dibenci, sistem berkata, namun, jika kau bisa mempelajari rahasianya, kau bisa bersaing dengan seni bela diri terbaik. Yang terbaik. Mendengar ucapan Su, hatinya dipenuhi kegembiraan, tetapi kemudian dia berpikir, bagaimana kalau tidak bisa berlatih, untuk mendorong tuan rumah menjadi lebih kuat, hukuman untuk impotensi adalah 1 bulan. Sistem, aku persetan denganmu. Selama minggu emas di bulan Oktober, perusahaan kecantikan Su Xiao dibuka dan diberi nama perusahaan kecantikan Yao Feng. Pada hari pendiriannya, seluruh Tiongkok menjadi sensasi, karena iklan perusahaan perawatan kecantikan Yao Feng sangat sederhana. Hanya dengan 8 kata, jaga wajahmu dan perpanjang umurmu, dan disertai dengan gambar perubahan sebelum dan sesudah penggunaan obat. Semua orang datang ke perusahaan Yao Feng Yang Yan untuk membeli produk. Su Xiao memandangi orang-orang yang datang satu persatu. Ia senang karena melihat segenggam uang berjalan. Bos, Yan dan Yulu dan hampir terjual habis. Masih banyak yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan? Wang Qiang bergegas menghampiri Su Xiao dan bertanya. Su tertawa dan tertegun, bukankah begitu, banyak yang sudah habis. Wang Qiang mengangguk, dan William menghampiri Su Xiao dan berkata, kalau begini terus, pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku punya saran. Su Xiao, yang sedang berpikir, mendengar kata-kata William dan buru-buru bertanya, Saudara William, ceritakan padaku. Seperti kata pepatah, memiliki sedikit barang itu mahal. Kita bisa membatasi 100 orang sehari, dan harganya bisa dinaikkan sedikit. Dengan begitu, kita juga bisa memberi diri kita waktu. Setelah mendengar ini, Su Xiao mengangguk, lalu berkata kepada Wang Qiang, sekarang mari kita ikuti saran Saudara William. Wang Qiang berkata, Bos, aku tahu. Dan kemudian semuanya dipercepat. Melihat orang-orang di aula diundang keluar sedikit demi sedikit, hati Su Xiao berdebar kencang, uangku. Dalam beberapa hari, perusahaan kecantikan Su Xiao semakin berkembang pesat. Khususnya, harga pil telah dinaikkan menjadi 800.000, dan orang-orang berebut untuk membelinya. Memikirkan prospek beberapa perusahaan, mata Su Xiao penuh dengan tawa. Pada saat ini, ada suara sumbang di tim pembelian pil. Ayo pergi. Ayo kita semua mengalah. Aku melihat sekelompok gangster muncul di kerumunan, mereka mendesak kerumunan, datang ke konter obat, berkata, kamu menjual barang rusak apa? Saudaraku menghabiskan harga tinggi untuk membeli pilmu, setelah makan tidak ada efeknya. Melihat ini, seorang anggota staf buru-buru pergi untuk menanyakan situasi, tetapi didorong jatuh oleh seorang gangster, aku ingin melihat bosmu, tolong beritahu bosmu untuk keluar. Bos, apakah kamu ingin aku menemukan seseorang untuk memperbaikinya? Wang Qiang berkata di samping, Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian pergi ke gangster, aku bosnya, apa yang bisa saya bantu? Gangster terkemuka itu menatapnya dan berkata, Anda rugi, Anda menjual produk palsu dan kualitas buruk. Sue tersenyum, kau mau berapa? Gangster yang memimpin melihat bahwa ia telah berkompromi dan merasa senang, tidak banyak, hanya 3 juta. Su Xiao mengangguk kepada Wang Qiang. Wang Qiang dengan enggan pergi dan segera menghampiri Su Xiao dengan sebuah kotak kulit perak berisi 3 juta yuan. Gangster yang memimpin menelan ludahnya dan berpikir, aku tidak menyangka mendapatkan uang ini semudah itu. Su Xiao menatap gangster yang memimpin dan berkata, uangnya ada di sini. Kau bisa mengambilnya. Sambil berkata demikian, ia mengambil kotak kulit perak dari tangan Wang Qiang dan menyerahkannya kepada gangster tersebut. Gangster yang memimpin ingin meraihnya, tetapi ia ditendang oleh Su Xiao. Su Xiao masih menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kemarilah dan ambillah. Melihat Su tertawa dan bermain-main dengannya, gangster yang memimpin tiba-tiba menjadi marah, berikan padaku dan rebut kotaknya. Adik-adiknya mengerumuni, tetapi mereka semua dipukuli oleh Su Xiao sendirian. Gangster yang memimpin menatap Su Xiao, yang masih tersenyum padanya. Ia mulai takut. Ia segera menyapa adik-adiknya, lalu berlari pergi. Ketika mereka melihatnya, mereka semua bertepuk tangan. Su Xiao menyerahkan kotak kulit perak itu kepada Wang Qiang, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Su baru saja memberi pelajaran kepada beberapa preman lokal, yang mengganggu waktu membeli obat. Maaf. Setelah itu, Su Xiao membungkuk untuk meminta maaf, dan semua orang berkata tidak masalah. Setelah Su Xiao pergi, suasana pembelian obat kembali normal,
tetapi ada beberapa petugas keamanan tambahan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kembali di kantornya, Su Xiao melihat Wang Qiang di dalamnya. "Bos, coba lihat. Para preman itu adalah preman lokal terkenal yang baru saja datang. Pemimpinnya adalah Liu Xi." Setelah mendengarkan laporan Wang Qiang, Su Xiao mengangguk untuk menunjukkan bahwa ia sudah tahu. Sore harinya, Su Xiao pergi dari perusahaan. Di sebuah bar, ia bertemu dengan seorang preman yang membuat onar di perusahaan hari ini. Liu Xi takut untuk lari ketika melihat Su Xiao memukuli dirinya sendiri hari ini, tetapi ia ditangkap oleh Su Xiao di sudut bar. Liu Xi menatap Su Xiao, yang menarik raba bajunya, dan dengan cepat memohon belas kasihan, "Ampuni aku tidak akan pergi. Seseorang memberiku uang dan memintaku pergi." Su tersenyum dan bertanya, "Siapa itu?" "Hulian, putra keluarga Hu." Su Xiao menurunkan Liu Xi, "Ampuni nyawamu kali ini, tapi lain kali tidak akan semudah itu." Setelah keluar dari bar, Su menatap langit sambil tersenyum dan berkata, "Ketika bulan gelap dan angin kencang, membunuh dan membakar." Dengan itu, Su Xiao masuk ke dalam kegelapan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.